Anda punya Bitcoin? Ada. Anda kan seorang ustadz lulusan LIPIA kan S1-nya ya? Ya, emang menghalangi saya untuk beli Bitcoin dengan background saya seperti itu. Kita kasih solusi. Pembahasan kali ini yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi gimana hukum Bitcoin? Tahan dulu ya. Aduh ya Allah, ini permintaannya banyak sebenarnya. Gue tahan-tahan guys, tapi nggak apa-apa lah, biar semua clear. Ustadz Devin Halim. Siap. Semoga Allah jaga antum Ustadz. Insya Allah. Ini disclaimer dulu ya, kalau memang misalkan ada kelepasan saya pribadi, ntar gue diserang sama netizen nih. Ke Ustadz tuh gua, lu apa segala macamnya. Mudah-mudahan Ustadz Ridho gak Ustadz? Udah santai aja sih bang lah. Wah, Gua lu siap. juga nggak apa-apa kok. Nah, udah aman ya. Kan kadang kan mungkin dari pertemanan takutnya bablas nanti gue dihujat. Meskipun gue juga gak peduli. Santai bang, santai. Ridho manusia gue gak peduli lah. Ya. Asik. Siap. Belakangan ini memang ramai sekali karena memang banyak pengusaha muslim masuk ke dalam arena atau dunia cryptocurrency. Bukan pengusaha muslim bahkan. Muslim. Wow. Ya maksudnya kan karyawan muslim. Oh, Anak-anak iya. startup masuk. Masuk ya. Banyak. Dan jujur Ustadz, gue kemarin ngangkat banyak narasumber. Nyampe ya? Masuk ya, Sempat FVP-nya. nonton juga. Nah, itu kan cukup memberanikan diri. Ini gue disclaimer dulu ya, sebelum gue nanya tentang bagaimana hukum Bitcoin, bagaimana tentang cryptocurrency, karena banyak sekali ustadz-ustadz yang langsung memfatwakan haram. Ya. Bahkan MUI, keputusan MUI juga haram. Ya. Ini kita clearkan di sini ya. Nanti teman-teman cari tahu santai, gue akan bantu lo juga untuk mencari tahu backgroundnya beliau itu apa. Ya, bocoran tipis-tipis Islamic Finance S2 gitu ya. Ya. Tapi anyway, kita baca dulu di sini, nanti kita biarkan clearkan semuanya. Dan kenapa juga gue beranikan diri banyak ngundang influencer atau mungkin content creator atau praktisi cryptocurrency ke sini. Dan itu jujur, kalau boleh disclaimer, itu hitungannya tahunan. Dengar secara matang dulu, lihat regulator, udah disahkan juga apa segala macamnya OJK Bapepti, baru gue undang. Nah iya. Nah, nanti menarik lah ya. Menarik. Kita lihat di sini fatwa MUI. Ada 3 ayat ya? 3 pasal. 3 pasal. Yang pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram. Karena mengandung doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Yang kedua, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung doror, kimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. 3. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya tidak sah untuk diperjualbelikan. Mau dari mana dulu kita bahas? Ya. Anda punya Bitcoin? Ada beneran. Anda kan seorang ustadz lulusan LIPIA kan S1-nya ya? Ya, emang menghalangi saya untuk beli Bitcoin dengan background saya seperti itu. Panas guys, panas. Loh, ya kan bener kan? Kan kita suka-suka mau beli, nggak tergantung kampus. Emang kampus nentuin kita mau beli makan apa kan nggak? Banyak loh guru-guru kita lulusan LIPIA ya. Ya. Ini nggak maksud membenturkan, tapi saya cuma memportofoliokan dan mengapresiasi bahkan memberikan informasi bahwa guru-guru kita di sini berarti penuntut ilmu luar biasa. Kan Ustadz Nizar, Yap, Ustadz Nuzul Zikri, betul. Ustadz Abdurrahman Zahir. Yap. Ustadz siapa lagi di sana? Di sana Ustadz Abdul Hakim kan ke LIPIA. Ustadz Abdul Hakim zaman LIPIA tahun 2020-an, 80-an, 90-an. Belajar di perpustakaan ya kan? Belajar di perpus. Ustadz Yazid rahimahullah Sama. Sempat belajar juga di sana. Banyak juga ustadz kita ya. Anda juga lulusan LIPIA juga kan? Ya, alhamdulillah. Kok Anda punya Bitcoin? Panas bener ya, Masya Allah. Jadi gini, kita itu kan belajar tidak hanya soal jadi gini, ilmu fikih itu kan ilmu praktisnya. Jadi fikih itu isinya fatwa, hukum ini gini. Tapi kita kan diajarin juga cara kita sebagai bahasa kerennya thalibul ilm lah ya, meskipun sebenarnya kita kalau real thalibul ilm belum sampai sana lah, masih jauh. Intinya adalah kita juga diajarin gimana kita sampai sana gitu loh. Jadi analisisnya, terus
apa namanya, ini tuh kalau ada cetakan tuh kayak ada moldnya, ini masuk mold yang mana dan lain sebagainya. Terutama yang penting itu dalam muamalah-muamalah itu seperti itu. Oke. Karena transaksi kan baru terus nih, new. Islam tuh cuma ngasih mold. Jadi cetakan haramnya adalah goror, cetakannya seperti ini. Riba cetakannya kayak gini. Maisir cetakannya kayak gini nih. Zolim cetakannya 1, 2, 3, 4 nih. Zolim semua nih cetakan ini. Kita kasus-kasus itu kita coba masukin ke cetakan-cetakan ini. Ada yang fit gak dengan syarat keharaman nih? Gitu loh. Kalau misalnya fit, ya udah kita skip. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti masih halal gitu loh. Oh, gua asik nih denger penjelasan begini nih, karena Gitu. banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa atau mungkin belum ya mentafsir. Pada dasarnya kalau untuk urusan ibadah, awalnya itu atau dasarnya terlarang atau diharamkan sampai ada dalil yang membenarkan. Betul. Bukan dalil yang membenarkan, dalil yang mewajibkan atau yang mensyariatkan. Nah, begitupun sebaliknya, urusan dunia gitu kan, pada dasarnya asalnya boleh. halal. Sampai kita melakukan uji tadi, masukin mold ini. Oh, ini mold ini nggak fit, mold ini nggak fit, mold ini nggak fit. Ada yang fit, baru haram. Nah, ada yang tengah-tengah. Dia masih ragu ini sebenarnya setengah masuk, setengah enggak nih. Atau ibaratnya, ini sebenarnya kayaknya masuk mold, tapi kayaknya nggak cocok-cocok amat gitu. Itu namanya syubhat. Mungkin kita runutnya begini, Ustadz. Sebelum kita cari tahu sebenarnya bagaimana hukumnya, dan juga kenapa ustadz-ustadz di luar sana banyak juga yang mengharamkan, ya kan? Dan apa aja sih sebenarnya sih yang jadi landasan kok beliau memfatwakan itu haram? Oke. Tapi kita cerita dulu. Jadi ustadz ini backgroundnya apa? Biar teman-teman kebayang nih. Simpelnya ya. Jadi S1 Lipia, jurusannya orang bilangnya ekos, sebenarnya kita jurusannya BA. BA itu apa? Business Administration. Oke. Jadi kalau misalnya kita kuliah beneran linear, itu harusnya MBA. Oh. Baru tahu kan Lipia bisa bikin calon MBA kan? Oh. Saya pikir lulusan Lipia jadi marbot. Oh, maaf ya, enggak lagi. Keren. Ini menepis stigma negatif aja. Iya. Kira lulusan Lipia jadi ustadz doang gitu. Lulusan Lipia itu kalau misalnya yang linear dari kita nih kuliah, bisa jadi MBA, Bang. Dan temen gue ada yang mau ngambil itu meskipun jadinya MM karena lokal. Ya. Jadi ada peluang ke sana tuh ada. Oke. Sayangnya S2-nya gue nggak ngambil MM, nggak ngambil MBA, ngambilnya MSc, Science, Islamic Banking and Finance di Malaysia. Oh, oke. Gitu. Berarti clear ya. Jadi harus tahu dulu nih dasarnya nih. Soalnya kan Anda akan fatwa nih abis ini nih. Saya tuh bukan berfatwa, tapi saya meramu dari pendapat-pendapat yang sudah saya temukan, saya konklusikan. Nah, gitu. Oke. Tapi boleh di counter dikit nggak Ustadz? Misalnya, ya tadi udah dapat bocoran lah. Ustadz Devin ini kan punya Porto. Bitcoin, oke. Ya. Dan mungkin altcoin mungkin. Nanti kita cari tahu lah. Altcoin yang masih ya merah. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke situnya adalah tapi kan banyak juga di counter bahwa ya lu jelas lu praktisi, lu nggak belajar akidah manhaj kali ini, lulusan lu aja tentang keuangan semua. Nih boleh tahu dulu nggak profil dikit nih? Iya kita kuliah pertama ya, gua kan dari pesantren Al Irsyad. Oh, ya. Salatiga. Oke. Tengaran bukan Salatiga. Tengaran. Nah yang kedua kita kuliah BA bukan berarti kagak kuliah akidah ya. Kita tetap tuh tauhid belajar, sirah ada belajar dikit, usul fikih satu kitab habis. Kita bukannya kagak belajar nih, mohon maaf nih. Siap. Penyerapannya berapa itu tergantung yang belajar kan. Tapi kurikulumnya mengajarkan kita untuk tetap belajar usul fikih, tetap belajar qawaid fiqhiyah, tetap belajar. Usul furu? Jadi kan usul furu itu sebenarnya gini. Dalam setiap bab syariah itu ada sesuatu yang menjadi usul. Contohnya riba haram. Riba haram itu usul. Nanti furu-furunya, cabang-cabangan yang ke bawahnya itu baru tuh practical isunya. Contoh misalnya diskon GoPay, riba atau tidak, gitu. Nah itu asalnya kan riba haram, tapi menentukan si dia ini riba atau tidak, nah itu baru pembahasan furunya, gitu. Cabang-cabang lagi di bawahnya. Betul. Oke. Gitu. Ya cukup clear.
Udah boleh mempersilahkan beliau memfatwakan sesuatu nih. Biar tahu dulu, Ustaz. Nanti jangan-jangan ntar kasus solusi kan udah setinggi ini. Lu ngundang siapa sih, nggak kompeten nih. Orangnya bukan kompetensinya malah berfatwa kan. Misalnya sebenarnya itu cuma 5 menit awal aja. Iya. Hal yang panasnya sejam ke belakang. Biar teman-teman clear dulu nih. Karena kita media yang ya alhamdulillah dipercaya. Jadi jangan sampai kita cuma ngundang-undang orang yang nggak kompeten di bidangnya. Lanjut ya, berarti ini udah clear dulu ya. Berarti beliau memang mendalami di dunia ya nggak cuma finance tapi tetap belajar mengenai akidah, manhaj, fikih dan lain sebagainya. Oke. Kita mulai. Kenapa banyak di luar sana banyak ustadz yang memfatwakan cryptocurrency haram? Apa yang dilihat oleh beliau? Jadi gini ya, kalau kita ngelihat fatwa beliau ya, ya tetap saya hormati, saya juniornya mereka lah dalam pembelajaran ilmu. Mereka sudah di mana, saya masih di pondok misalnya kan gitu kan, segala macam. Tapi intinya adalah mereka pertama sesuai yang ada di sini ya, memang tidak melihat fisikal, jadi nggak ada barangnya. Sebagian mereka menganggap pertama kripto itu tidak ada barangnya. Jasa juga nggak ada barangnya. Nah, saya mentor bisnis misalnya. Nah, masalahnya kan mentor bisnis ada studionya. Jadi mereka masih melihat studionya. Gitu loh. Atau Transjakarta, jasanya nggak ada fisiknya. Karena jasanya jasa transportasi. Kita nyampe, nah itu jasanya tuh. Tapi mereka melihat barangnya. Busnya yang lewat-lewat ini. Gitu. Jadi itu masih masuk di logik tuh kalau mereka tuh. Kalau misalnya masih ada physical being yang di-attach dengan jasa tersebut. Kang servis AC? Ada AC-nya, ada alatnya, ada airnya. Airnya buat cuci, kan cuci AC tuh. Kita pakai pipa, ada airnya berwujud, pipanya ada. Penghulu kan ada ininya, ada seragam lambangnya. Jadi intinya konsepnya masih belum understood enough gitu loh. Pulsa? Nah, kalau pulsa kan ada antenanya, ada ininya gitu loh. Gitu. Sama kayak Google Drive gitu, sama semua ya? Ya, kalau Google Drive nanti, Google Drive sendiri memang Google Drive tuh manfaat yang unik ya. Kan saya tuh juga belajar baru nih, karena kan ini background kerjaan juga sih. Saya tuh lagi nyari beberapa perusahaan lah. Ada teman-teman partner yang nyari investment di Indonesia gitu kan. Saya lagi hunting-hunting gitu kan. Nah, saya dapat satu perusahaan yang sangat unik. Sangat uniknya gini, kita bicara Google Drive, atau misalnya yang lebih bawah lagi bahkan misalnya kayak Azure, Cloud Computing, Alibaba Cloud, dan lain sebagainya. Itu mereka punya dua, tanda kutip ya, dua pondasi utama. Yang satu adalah physical data ininya, data servernya, data centernya, bukan data server, data center. Jadi kotak-kotak besar itu yang dikuling pakai air, ruangannya harus ber-AC, bangunnya di beberapa tempat. Di Indonesia ini kan lagi sedang banyak bangun begituan. Yang kedua, ada satu teknologi namanya visualisasi. Jadi teknologi visualisasi itu adalah dasar dari cloud computing yang akhirnya nanti menjadi dasar dari blockchain dan AI. Gitu. Nah, di Indonesia sebenarnya semua teknologi itu harus memiliki dasar virtualnya tadi, teknologinya tadi. Nah, ini kita harus paham dulu bahwa ini lebih abstrak lagi dibandingkan konsep kripto, karena kripto itu dibangun di atas dia yang lebih konsep pondasi dasar yang bakal lebih abstrak. Teknologi itu ngapain? Membuat sesuatu menjadi virtual, dah gitu doang. Yang nggak ngerti ini apaan sih gitu kan? Yang ngerti, oh iya nggak ada ini, nggak ada AI. Gitu loh. Berarti kalau balik lagi ke Google Drive, kalau bagi orang yang lihat awam dulu ya, sebetulnya Google Drive ini nggak ada fisiknya. Belum ada fisiknya, tapi dia minimal bisa melihat interface-nya. Kenapa Ustadznya memfatwakan haram itu pakai Google Drive? Dia nggak, maksudnya dia memfatwakan Google Drive masih halal kan? Iya. Karena dia masih memahami interface-nya. Harusnya kan Google Drive haram. Ya karena menurut mereka fisikalnya ada di interface-nya. Ngerti gak? Jadi kalau misalnya kita bilang pakainya Microsoft Word, ya gue bisa pakai Microsoft Word buat ngetik konten. Masih understandable dari segi konsep, ngerti gak? Iya. Nah, gitu. Itu yang dikatakan non-physical tuh bukan secara kita
mengibaratkan itu bukan non fisikal, tapi mereka tidak mengerti konsep dari si aset kriptonya ini manfaatnya apa. Nah, makanya kita belajar nih sama Ustadz Devin nih. Kan berarti nanti di belakang tengah ke belakang obrolan itu berarti yang versi lu nih, Stad. Ya kebayang ya, maksudnya mengcounter dari serangan-serangan yang kita bukan mengcounter, memberikan different opinion. Nah, lu tinggal choose one or the other gitu kan. Itu yang pertama berarti karena sebagian atau mungkin mayoritas ustadz-ustadz di luaran sana kita menghormati pendapat beliau. Semoga Allah jaga beliau semua gitu ya. Tapi maksudnya adalah yang diartikan terkait tidak ada fisiknya. Oke, lanjut. Tadi apa lagi selain fisik? Yang kedua, goror. Goror. Jadi goror atau jadi gini, every type of uncertainty and speculation. Nah, itu poinnya sebenarnya. Spekulasi ya. Ya. Apa yang beliau lihat? Kenapa ini dikategorikan spekulasi atau goror? Jadi kalau goror, karena kan dia sebenarnya goror dan maisir itu bahkan nanti ujungnya sama, uncertainty dari segi fluktuasi harga. Dan judi ada di situ. Ada kalau menurut beliau ya. Oke, lanjut dulu deh. Memang seperti itu bahwa fluktuasi harga ini dianggap sebagai ketidakjelasan, uncertainty-nya di situ. Contohnya? Ya misalnya kita, ini beneran contoh kasus ya, jadi BTC besar kan? Bitcoin, Bitcoin, misalnya dia turun dari 560 juta menjadi 550 juta. Dalam waktu hitungan menit atau detik lah misalnya, pakai aplikasi checks yang besar kan volume transaksinya besar, harga berubah terus tuh. Jelasin dulu bentar checks itu apa? Nah ini apa? Ini buat yang ada yang belum tahu kan DEX checks gitu, kasih tahu dong. Aplikasi, misalnya kita beli di aplikasi yang ada di Indonesia lah, yang normal-normal lah. Saya pengennya pilihnya yang izinnya paling lengkap, yang benar-benar diawasi oleh OJK dan ada Bapepti juga. Jujur ya, ini saya apa adanya aja ya, karena saya praktisi juga di sini. Saya contohkan pakai contohnya Thrift boleh? Boleh. Ya, ini terserah teman-teman mau ngira endorse apa enggak, terserah. Saya memang praktisi, jadi ya. Kenapa pilihnya Thrift enggak Indodax, kan Pak Oscar ada di sini. Thrift juga di sini. Ya kan kenapa satu jadi dua? Oh ya, boleh aja terserah lah. Boleh gitu ya. Atau Vlognya punya Timothée Ronald. Ya, boleh. Ya intinya aplikasi-aplikasi seperti itulah ya. Tapi Anda kenapa ngatur hak saya untuk saya pilih Thrift, Ustadz? Ya kan saya nggak ngatur, saya nanya. Oh iya. Ya maaf. Saya bertanya. Iya. Kayaknya ada attachment apa nih gitu kan. Enggak, jujur. Ya udah, gua akuin aja ya. Betul. Saya ada juga misalnya di mereka gitu ya. Tapi kalau saya kan karena orangnya visual banget. Jadi ngomonginnya exchange sih, tapi enggak apa-apa deh, dikit deh. Fokus di UX ya. UX-nya lah. Apa experience-nya bagus. Iya. Kalau saya UI UX, kemudahan, enak dipandang, matanya nggak sepet dah gitu aja dah. Kalau gue lebih dan clear ya, maksudnya gini, jujur teman-teman ya, di luar dari subjektivitas, kenapa gue juga Thrift juga untuk yang transaksi spot Bitcoin dan lain sebagainya. Gue pasti mengacu kepada legal dan juga regulasi. Betul, meskipun yang lainnya juga terregulasi dengan baik, betul. Tapi karena memang menurut saya, koreksi kalau saya salah, teman-teman, yang paling lengkap Thrift menurut saya. Dari segi legal kan dijelasin sama Ray kan kemarin kan. Ya, terus pengamanan apa segala macamnya dan ya udah gitu sih. Ya udah anyway lah, jadi kesannya gue jualan enak banget lo Ray. Kan ini testimoni apa adanya jujur. User. Mau lihat porto saya di Thrift? Enggak usah dibahas. Oke, lanjut. Jangan. Itu privasi tolong ditutup. Ya, lanjut. Akhirnya nyampe di titik goror gitu kan. Nah, artinya checks dan DEX tadi kita clearkan dulu karena tadi sempat kepotong. Jadi intinya ketika kita melihat aplikasi kan ada chartnya tuh. Itu kan naik turun, ada yang naiknya pendek, ada yang naiknya panjang, ada yang jebol ke bawah gitu kan, ada yang jebol ke atas gitu kan. Ditambah itu harga kalau kita di aplikasi kan kita ketika beli berapa menit ganti terus gitu kan. Jadi seolah-olah ini kok fluktuasi sekali, pergerakannya cepat dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya nilainya besar, itu ada bias yang unik ya saya bilangnya. Jadi ketika ada Bitcoin itu dari 500 tuh tahun 2023 lah ya. 500 juta. Ya 560 turun jadi 550 juta gitu kan. Turun 10 juta nih. Dalam waktu? Ya kan itu ya misalkan tuh kan dalam transaksi tiba-tiba jadi turun segitu tuh misalnya itu gitu kan. Misalnya semenit. Ya nggak semenit, mungkin 1 jam. Kalau misalnya yang semenit misalnya 560
Misalnya ya, Oh. ini 1.742 juta. Tiba-tiba berubah jadi 1.740. Wah. Bisa karena itu ada jadi ada apa ya, ini yang ngejelasin harusnya order exchange, tapi kan setiap order yang kemakan akan mengubah nilai yang ada di atas tadi kan. Iya. Jadi kan kalau order yang terakhir kemakan 1.740 ya udah nongol di situ ya yang terakhir kemakan tadi ordernya gitu. Oke. Gitu. Transaksi yang terjadi itu mempengaruhi angka yang di atas tadi gitu. Nah, itu dianggap bahwa ini sangat volatile, bahwa harga bisa naik turun secepat itu. Oh, naik turun, kayak ada permainannya, kayak ada bandarnya, kayak ikut gorengan, pom-pomnya Elon Musk sama Donald Trump, jadi ke situ ya. Itu ya. Makanya goror jadinya. Nah, kalau pom-pom kan kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi harga secara signifikan singkat. Contoh realnya pernah terjadi deh. Contoh. Ustadz, misalnya Bitcoin dari berapa ke berapa dalam waktu paling cepat gitu misalnya. Oke, kita pakai contohnya misalnya saham deh ya. Yeah. Mirip-mirip dah itu mainannya. DeepSeek nongol dari Cina. Berita DeepSeek live, Nvidia turun 16% dalam waktu 1 hari. Waduh. 16% itu gimana, yang fund besar yang megangin Nvidia itu kebakaran semua, portonya jeder langsung merah gitu loh. Oh, itu tapi nggak digororin. Makanya pertanyaannya kan itu kan. Semua aset itu pasti memiliki kejadian-kejadian yang bisa menggerakkan dia punya harga. Bitcoin dari berapa ke berapa dalam waktu cepatnya? Pengalaman lu sendiri, Stat? Bitcoin yang pas Bitcoin itu aneh agak lupa ya, yang pas DeepSeek nongol itu Bitcoin juga turun loh. Turun berapa persen gitu. Dari berapa ke berapa? Wah, aneh lupa ya. Contoh misalnya dari 570 juta jadi 560 juta, turun 10 juta hanya dalam waktu 5 menit bisa? Bisa, kalau order yang kemakan memang lagi pas ordering di situ ya bisa aja. Wah, haram dong. Nah, jadi gini. Aduh. Nah, ini kepanasannya di situ tuh. Jadi apa namanya? Book ordernya itu kan dia ngantri dimakan terus nongol gitu kan. Nah, cuman yang orang nggak tahu itu adalah bahwa itu terjadi di semua barang. Semua barang itu bisa dichartkan seperti itu loh. Nggak paham, maksudnya gimana? Contoh misalnya gini, kita punya kita misalnya pedagang di pasar induk. Oke. Transaksi banyak tuh, pedagang udah ratusan dah tuh, dari ujung ke ujung. Gue mau bikin chart harga selada buat lalapan ayam geprek. Percaya nggak kalau misalnya dibuat kayak gitu dalam waktu beberapa bulan itu chartnya bisa begini. Kok bisa? Bisa, karena transaksi sawinya terjadi setiap beberapa menit, harganya berubah-berubah terus. Oh iya. Gitu. Cuman nggak ada sistem di Indonesia yang membuat chart sawi. Udah gitu doang. Kita bikin koinnya aja ntar, SAWI. Ya, itu jadi meme coin dong. Beda. Oh iya ya. Gitu. Kita nggak tahu kan kalau sebenarnya kayak gitu. Bahkan Timothy itu kalau nggak salah di salah satu show-nya itu menunjukkan bahwa dia itu bahkan menunjukin chart Patek Philippe. Jam aja ada chartnya loh. Oh iya. Itu jam yang jumlahnya terbatas, transaksinya nggak sebanyak itu di dunia ini. Gimana kalau kita transaksi barang yang kecil-kecil? Oke. Chart tomat gerak itu. Oh, sebetulnya gerak ya? Gerak. Karena setiap orang deal, misalnya ada yang sekilo 16.000, ada yang sekilo 17.000, ya naik chartnya. Oh iya ya. Gitu. Apa yang membuat tomat itu dari 16.000 ke 17.000? Ya kan nego masing-masing pedagang. Lah iya. Kan begitu. Okay. Kan begitu. Berarti yang misal yang mengharamkan dari sisi itunya saja loh ya. Saja. Harusnya jangan makan tomat ya. Ya jangan makan apapun. Wah. Kan semua bisa dibuat chart. Saya tuh pas di Malaysia ya kuliah, ada loh pemikiran untuk membuat indeks saham ETF itu ya misalnya, berdasarkan harga yang terjadi di pasar real stuff gitu ya. Daging ayam, daging sapi, bahkan ada yang idenya karena asetnya nilainya cukup bagus, daging babi misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Itu ada. Jadi bisa dibuat seperti itu. ETF asetnya finansial, ngikutin harganya apa? Ngikutin harganya misalnya ya, kalau yang standar ya oil. Gitu. Dan akhirnya jadi goror juga gara-gara
gorengannya Donald Trump. Kok bisa-bisanya harganya bagi yang mungkin beliau-beliau yang kita Betul. hargai dan kita hormati ya. Betul. Yang memfatwakan haram dari sisi kenapa ada gorornya dan lain sebagainya. Oke. Gara-gara Donald Trump ngomong begini, harga jadi begini. Oke. Elon Musk ngomong begini, harga begitu. Michael Saylor ngomong begini, harga begana. Oh macam-macam. James Wynn lagi, Halvin, semuanya. Oke. Itu kali. Tapi semua aset bisa dipengaruhi harganya dengan news. Contohnya apa aja emang? Gold kena berita perang turun langsung. Berarti emas haram. Nah, ya udah tinggal dipikir sendiri kan, kita kan seperti itu aja. Semua itu informasi itu orang tuh meremehkan ya, info news gitu. Info itu hal yang sangat penting di dunia itu untuk semua jenis kegiatan ekonomi. Makanya kan orang bisa bayar akses untuk mendapatkan informasi. Bayar untuk ikut intimate dinner misalnya. Ketemu orang-orang besar gitu. Yang dicari apa? Informasi. Oh iya. Dan ya tentunya koneksi lah ya. Tapi kan berarti informasi itu semahal itu. Jadi bukan hanya karena informasi. Yang menggerakkan dunia ini informasi zaman sekarang gitu loh. Iya lagi. Iya lagi. Kita mau bikin AI. Langkah pertamanya apa? Ngumpulin dataset. Lah itu Informasinya dulu kumpulin, baru kita bikin. Gimana nggak ada info itu kita bikin AI-nya? Nggak ada. Nggak bisa. Google haram berarti. Ya silakan dipikirkan. Nggak kan ada kenapa sih Dan tahu-tahu mulu lah, bener, mesti kan Google kan informasi. Iya dong. Information system. Iya. Wah, berarti haram kali ya, karena Jadi kan informasi di situ dipercaya lihat ada berita ini, kamu nonton nggak? Waduh. Aku nggak mau pakai Google lagi ah. Ya udah besok pakai yang lain. Nggak, tapi ininya gini lah, intinya adalah it's not just information gitu ya. Tapi bener-bener kalau dia misalnya tanda kutip menggerakkan sesuatu ya, dengan informasi tersebut dia bisa gerak gitu kan. Misalnya gini, saya mau ngeluarin tarif ini misalnya. Dia ngomong sebelum tarifnya keluar, terus tarifnya beneran keluar. Barangnya udah bergerak duluan sebelum informasi tarifnya keluar misalnya gitu kan. Waduh. Ya itu kan informasi dia ngasih. Jin itu. Nah lo. Lah, bukan, maksudnya gini. Ifrit mana yang ngomong gitu? Bukan. Maksudnya gini. Belum kejadian. Nggak nampak. Iya dong? Iya. Terus tiba-tiba 15 menit kemudian, beneran kejadian. Bitcoin jin, kripto jin berarti. Nah, berarti bisa kerasukan kita. Aduh, panas banget emang. Tapi intinya gitulah. Kenapa itu? Jadi gini. Apa gimana sih? Nggak, tapi gue nanti gini beneran bingung. Nggak, jadi gini. Gitu anyway, loh. Jadi kalau gue, kita pertama kan tadi kan gue udah ngejelasin ya bahwa itu tuh sebenarnya tidak begitu kuat dari segi argumentasi real world-nya ya. Oke. Kita bicara dari segi fikihnya nih. Waduh, berat. Jadi gini. Dalam fikih, goror itu memiliki pos-pos tertentu. Gak semua uncertainty itu goror. Hah? Gak semua uncertainty dalam transaksi itu goror. Kita coba contoh kasus aja. Gak usah contoh kasus, gue jelasin teorinya secara singkat. Oke. Jadi gini, goror itu terjadi di beberapa tempat. Tempat pertama adalah ketidakjelasan di harga, baik dari segi kuantitas, sifat, dan spesifikasi. Contoh misalnya gini, gue ngebeli barang tapi gue nggak tahu harganya berapa. Oke. Nah gitu. Beli kucing dalam karung. Nah, yang kedua objeknya. Kalau tadi harganya, sekarang objeknya. Objeknya juga sama. Kalau dia kuantitasnya nggak jelas, kualitasnya nggak jelas. Kualitas itu berarti spek ya. Dan jenisnya nggak jelas, itu baru goror. Contohnya apa? Misalnya kita beli mystery box. Kita beli mystery box nih. Kita nggak tahu isinya tuh barang apa itu. Dapatnya kadang ya untung, kadang dapat sampah, kadang dapat apa. Nah itu nggak boleh, itu goror tuh. Labubu kan ada. Ada ya. Tapi gue nggak tahu labubu seperti apa, gue nggak mainan soalnya. Sorry. Saya nanya doang kok. Iya, tapi intinya gini, dua ya tadi ya. Dua objek, harga dan barang harus jelas jenisnya, kuantitas, spek. 3. Kalau ini salah satu dari 3 nggak jelas tuh goror. Kenapa Bitcoin atau cryptocurrency ada yang kekeh banget bilang ini adalah goror gitu? Karena tidak jelasannya di mana? Nah, setelah itu jadi kan gini, itu kan berkaitan dengan si physical
objeknya sendiri ya. Harus jelas kuantitas, kualitas, dan jenis. Sebenarnya kalau kita melakukan transaksi Bitcoin, itu sebenarnya tidak ada 3 hal tersebut. Itu semua jelas semua. Kan nggak ada underlying-nya. Nah, kita dari cetakan itu, Bitcoinnya kita beli jumlahnya jelas. Oke. Harganya jelas. Jelas karena order yang kemakan mana itu jelas. Yang ketiga, ya Bitcoin. Udah jelas barangnya apa. Ya apa Bitcoin barangnya? Nah, baru kita jelasin sekarang Bitcoinnya apa nih, gitu. Mana emasnya? Katanya emas digital. Kita nggak megang, Ustadz. Jadi Bitcoin itu adalah suatu representasi dari suatu jaringan bernama Bitcoin Network ya. Jadi BTC ini adalah sesuatu yang memberikan kita akses menuju jaringan Bitcoin tadi. Oke. Nah, jaringan Bitcoin ini isinya apa? Pertama, dia memfasilitasi transaksi karena kan dia dibuat sebagai peer-to-peer electronic cash system. Satu. Yang kedua, ternyata sekarang dia bisa dipakai untuk kegunaan-kegunaan lain, nyimpen data. Bisa, jadi blok itu bisa dipakai buat nyimpen data, gitu kan? Bisa untuk buat aplikasi-aplikasi atau apa gitu kan? Meskipun nggak sekuat jaringan-jaringan yang lain ya. Jadi bahkan di dalam saya tuh pernah ya nanya atau ngeliat sama teman gitu ya. Dia itu ada kayak diagram yang menjelaskan ekosistem Bitcoin itu sekarang udah jadi koin apa aja gitu. Oh iya? Banyak, ada 60 lebih. Apa aja? Jamsi kalau nggak salah yang di Jepang itu ya. Terus habis itu ada ICP setahu saya juga ya. Banyak, ada beberapa koin yang memang menggunakan Bitcoin dalam satu atau lain cara ya. Sebagai bagian dari sistem teknologinya mereka gitu. Jadi ini bukan barang tanpa fungsi. Nah, gitu. Dan kalau di luar Bitcoinnya sendiri, mungkin kalau Bitcoin, iya sedikit banyak ada yang udah dapat edukasinya. Kalau yang altcoin yang lainnya, kayak misalnya koin ADA. ADA itu Cardano ya? Iya. Cardano. Cardano itu dia layer 1, jadi bisa dipakai buat aplikasi, buat apa, buat jaringan segala macam lah ya. Yang disebut oleh teman-teman kripto sebagai layer 2. Nah. Oh, itu justru Cardano ya? Ya enggak, itu dibangun di atas yang disebut dengan layer 1. Layer 1 itu jaringan native Bitcoin-nya, blockchain-nya bahasanya native, jaringan blockchain asalnya. Terus dibangun di atasnya berbagai macam hal. Gitu. Oh, berarti emang ada dong ya wujudnya ya, juga. Ada. Wujudnya ada di berbagai aplikasi yang memang menggunakan jaringan-jaringan tersebut. Cuman memang kenapa banyak orang itu belum memahami karena banyak aplikasi yang pakai jaringan-jaringan ini user experience-nya pusing. Iya, pusing. Jadi buat tech nerd banget gitu user experience-nya. Jadi kurang bagus juga sih sebenarnya sih. UI UX-nya tuh. UI UX-nya. Padahal sebenarnya kalau dia ngerti dari UI UX-nya bahwa ini sesuatu yang bermanfaat, mungkin orang bisa berubah persepsi. Gitu. Dan itu berlaku untuk banyak koin yang memiliki utilitas. Jadi fungsinya si koin-koin ini ternyata dipakai mungkin di sistem komputasi atau computer science ya, yang para ilmuwan komputer ini bikin sesuatu. Ya, blockchain engineer atau apa gitu. Jadi bukan jin dong ya? Enggak, maksudnya goib gitu kan, kadang kan ini nggak jelas wujudnya gitu loh Ustadz. Boleh dong dirukyah dulu HP kita gitu. Gimana konsepnya? Aduh, panas bener emang. Tapi intinya gitu, ada dia punya banyak utilitas yang hanya dipahami oleh orang yang ngerti. Kalau Ethereum, coba ada nggak wujudnya mana nih? Soalnya waktu itu dieratkan sama NFT. Kok bisa-bisanya cuma poster, lambang Derry pakai topi dan megang kunci kasih solusi. Tiba-tiba langsung 3 miliar. Wah, goror ini, digoreng ini harganya nih. Makanya jadi kalau kita NFT ya, NFT itu kan pakai Ethereum kan? Ethereum-nya kan bisa dipakai buat yang lain. Jadi gini, kita punya Ethereum. Mau bangun aplikasi ngaji bisa. Mau buat aplikasi simpen data bisa. Bahkan yang unik itu, blockchain itu bisa dipakai untuk memisahkan kita dari konten-konten deepfake. Contoh misalnya, ustadz-ustadz kita yang besar, mukanya diambil, dibuat deepfake pakai 11 Labs. Waduh. Bisa tuh. Itu bahkan pelatihan level beginnernya untuk AI optimization itu. Lu bikin video ini pakai suaranya beliau, pakai konteksnya lu. Masukin
dalam langganan Eleven Labs misalnya ya, pakai Eleven Labs, pakai yang lain bisa. AI tools gitu ya. AI tools nongol muka dia itu udah sama, suaranya sama. Itu udah normal dah sekarang gitu kan ya. Itu kan teknologi yang normal. Gimana para ustadz ini melindungi diri mereka dari acquisition palsu ini? Iya harus pakai alat itu juga. Pakainya blockchain. Setiap konten yang gue masukin ke blockchain gue tuh otentik, yang lain palsu. Gitu caranya. Oh berarti kayak pisau ya? Betul. Pisau bisa buat motong ayam, bisa juga buat melukai seseorang. Iya, ya dia alat lah. Dia kan hanya jaringan sebenarnya. Oh berarti memang harus kuasain dulu sebelum berfatwa ya? Ya, ini buat saya. Belajar dikit. Buat saya pribadi kan, buat saya pribadi kan saya kan juga nggak belajar. Saya bukan ustadz, saya bukan ahli fatwa juga. Jadi maksudnya buat diri pribadi harusnya saya belajar dulu nih. Jangan asal ngomong ke orang bahwa ini nggak boleh nih pisau nih. Kamu megang pisau ya? Kan gitu kan. Kan takutnya saya pribadi melihat ada anak saya megang pisau, saya langsung bawa ke kantor polisi. Kenapa emangnya? Karena anak saya megang ingin pisau. bunuh orang. Iya kan? Iya. Berarti harus tahu dulu tuh, minimal kalau dia bukan praktisi, saya bukan praktisi alat pengasah pisau, saya pelajari dulu pisau ini sebenarnya bisa buat apa sih? Oh, bisa buat ngasih makan anak saya jadi lebih bermanfaat buat sekolah belajar. Banyak fungsinya gitu. Nah, itu sayangnya dipakai buat yang gak jelas juga memang. NFT-an, yang sampah-sampah, meme coin yang di Solana yang gak jelas. Jadi bener emang ada orang yang menggunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya ada. Tapi kan bukan berarti langsung dihukumi semuanya haram ya? Betul. Ya ibaratnya kita pakai mobil, satunya jalan ke klub malam, satu jalan ke masjid. Ya mobilnya nggak haram, yang salah kita yang ke klub malam, kita yang ke masjid mah boleh gitu kan, kasarnya kan begitu. Iya sih bener juga ya. Gitu. Berarti kan logikanya kalau di zaman Nabi nggak ada mobil, berarti bukan bid'ah tuh ya mobil ya? Ya enggak, kan dia duniawi. Oh, harusnya teknologi advancement. Oh iya, harusnya juga itu diartikan ke Bitcoin ya. Kalau memang ternyata ada fisiknya gitu, nggak tiba-tiba langsung bahkan haram kripto gitu. lain juga yang manfaatnya besar. Kan banyak kripto lain yang manfaatnya besar. Oh iya. Iya kan? Soalnya saya banyak belajar nih sama ya pokoknya para senior apa segala macamnya. Teman-teman lah yang di sini. Ya gitu kan. Saya tahu bahwa ternyata mobil ini tidak haram karena nggak ada di zaman Nabi. Makanya saya tidak mengharamkan mobil. Itu iya bener dong. Iya betul. Iya kan. Nah berarti harusnya teman-teman kita ini yang kakak kelas saya, tetangga saya gitu, yang mungkin ngasih edukasi ke saya pribadi nih Ustadz, tentang mobil itu nggak ada di zaman Nabi. Tapi kan Der, itu kan alat. Ya kan berarti bukan bid'ah nih Der. Nah harusnya teman tetangga saya tuh, ya kan, itu juga ngedukasi tentang kalau sebelum ngasih tahu Bitcoin ini atau mungkin kripto ini apakah ada wujud atau tidak, harusnya pelajari dulu ya. Ya. Teman saya. Mempelajari sebisa mungkin. Nah, gitu. Oke, berarti sama aja kayak alat ya. Ethereum bisa buat macam-macam. Itu sebenarnya apa sih ini si kripto ini sebenarnya? Berarti bener-bener teknologi aja. Biasanya teknologi. Berarti ada wujudnya? Berbasis jaringan, network dia. Itu wujudnya? Ya dia wujudnya adalah, ya betul, wujudnya jaringan tadi. Kenyataan bahwa kita bisa menggunakan dia untuk membangun berbagai hal, nah itu wujudnya dia. IoT? API? Ya. Oh, itu juga. Berarti WhatsApp haram ya, karena ada API-nya. Ya kalau itu beda tuh. Tapi intinya gitu. Jadi dia kalau dilihat fungsinya, dia adalah alat yang masih di misunderstood oleh banyak orang. Gitu. Ibaratnya gini, kita bukan nelayan, dikasih jaring nggak bisa mancing. Bukan salah jaringnya, kita nggak ngerti. Iya. Kan begitu. Berarti ketika jaringnya dilempar ke laut, begitu teman saya dapat 10 ikan, saya cuma dapat 1 ikan, berarti ini bukan salah si jaring. Bitcoin kadang ada yang cuan, ada yang rugi. Itu kali, nyambung gak sih? Ya barangnya kan barangnya tetap seperti itu. Kitanya yang punya emosi, kita yang menggerakkan diri kita sendiri kan seperti itu kan. Loh, yang market candle yang naik turun harga itu sebenarnya apa sih Ustaz? Itu emosi manusia. Oh, emosi manusia. Ya ibaratnya bukan emosi manusia ya, tapi itu kan gabungan dari berbagai order yang terjadi, ya kan? Tapi makanya kalau para trader kan menganggap itu tuh psikologi manusia, karena ketika lagi harga turun tuh ada bahasanya fear ya, bahasa kerennya
fear. Ada yang takut dijual. Ketakutan jualan, akhirnya supply banyak, harga turun. Iya. Gitu. Jadi itu adalah kompilasi dari berbagai transaksi yang di dalamnya tuh ada emosi manusianya gitu. Bukan karena ada bandarnya. Apakah ada bandarnya? Nggak tahu, kalau Bitcoin saya nggak tahu. Tapi memang ada lah tentunya saham. Misalnya kalau saham ada bandarnya ya mungkin ada. Ya bandar itu kerjanya apa? Menggerakkan emosi manusia. Oh oke. Berarti itu kali akhirnya menjadi haram bagi orang yang mengharamkan. Haram bagi yang memanipulasi market untuk tujuannya pribadi. Oh, oke. Gitu. Kalau tanaman dipelihara haram atau halal, Ustadz? Halal, Oke. insya Allah kan gitu. Kalau tanaman anthurium harganya melonjak tinggi, berarti haram ya dipelihara di rumah kalau kita beli? Gini, kita beli pisau, terus kita simpen, harga pisaunya naik. Kan kita menyimpan aset yang berguna, tapi kita nggak gunain, kita simpan aja. Ada bandarnya berarti di rumah kita? Yang nggak ada, kita nyimpen. Kok bisa naik? Digoreng? Belum tentu digoreng, mungkin ada yang ini bahasanya ya, tanda kutip, misalnya nih, barang antik, koleksian, kolektor. Bisa gitu kan? gitu. Oke. Dua. Terus sama mungkin ada yang gue mau beli banyak, misalnya dia ngomong gue mau beli buat kebutuhan ini. Terus akhirnya supply-nya pada dimakan sama duitnya dia, harganya naik, kan bisa juga. Oh, minyak goreng kayak waktu itu karena langka ya? Iya kan, intinya kan supply and demand nih. Iya. Semakin banyak yang mau beli plus semakin dikit barangnya semakin naik harganya. Oh, jadi bukan serta-merta ketika harga naik turunnya cepat itu bandar, tidak jelas, juga. Sistem kayak aplikasi judol, permainan, haram gitu kan? Enggak juga. Oh. Karena sistemnya kan nggak semudah itu ya. Apakah ada bandar-bandar yang ngegerakin? Ada, tapi dia pun memiliki barang untuk mengendalikan supply barang di market. Jadi cara mainnya itu bukan bukan cuman kayak binary gitu, enggak, tapi dia menguasai supply and demand-nya gitu loh. Dia masukin barang di pasar sedikit, nanti harganya naik misalnya, tarik barang sedikit, kayak gitulah, masukin keluarin gitu. Berarti dasarnya kalau supply-nya sedikit, demand-nya tinggi, otomatis si supply tersebut harganya naik. Di ruangan ini cuma ada 2 botol Cleo. Yang beli 4 misalnya. Yang aus 4 orang. Ini langka nih, jadi naik nih. Langka, nanti kita juga makin cuma bisa setengah. Oh iya. Berarti saya jadi mikir-mikir 2 kali nih, Ustadz. Mau beli mobil BMW tahun 70-an sama Mercy ya. Langka ya. Iya. Haram tuh takutnya. Loh, saya beli Mercy tahun 70 tiba-tiba harganya 300 juta ada loh, 500 juta ada loh. Iya, banyak juga aset-aset real yang bisa terbang harganya dalam waktu singkat ada. Haram? Ya enggak dong. Oh. Nah, mungkin next dari teori Goro tadi, kenapa gue bisa ngebantah hal tersebut ya? Kenapa kenaikan harga masa depan itu tidak disebut sebagai goror? Karena dari yang tadi ya gue sebutkan 2 tuh, ditambah 3 tiganya misalnya. Tiganya ini adalah ketidakmampuan penyerahan. Jadi lu misalnya kalau lu jual sesuatu lu nggak bisa nyerahin, berarti nggak boleh jualan. Oh, oke. Itu simpel lah ya. Jadi kayak jual, gue mau jualan HP itu, tapi HP-nya masih di showroom, ya jangan lu jual. Oh, jadi kayak leasing ya? Bukan leasing, jadi menjual barang yang kita belum bisa kuasai. Oh iya. Iya kan, itu kan nggak boleh tuh. Itu goror. Oh, goror tuh, ya kan? Yeah. Ada misalnya yang lain juga adalah timeline-nya nggak jelas atau syarat penyelesaian kontraknya nggak jelas. Oke. Jadi misalnya gini, gue misalnya minta bikin konten 9 konten, ya harus jelas kira-kira selesainya kapan gitu loh. Gak bisa, ya boleh diperpanjang, tapi diperpanjang pun ada syaratnya kan. Harus dipasang terms. Kontrak ini berakhir jika 9 konten sudah di-deliver semua. Jadi pilihannya 2, mau timing atau TNC-nya harus terpenuhi. Kalau ada kontrak yang nggak ada 2 hal tersebut, nah itu goror. Oh, oke. Gitu. Yang terakhir juga adalah ini menjual barang yang tidak dimiliki. Gitu. Jual barang yang nggak punya, bukan jual barang yang dimiliki, jual barang yang tidak ada. Belum ada. Oh, yang pertama tadi udah tuh, yang menjual barang tidak dimiliki, itu ada. Berarti yang terakhir adalah yang tidak ada. Tidak ada. Just tip kita jual jasa bisa pakai akad wakalah.
Oke. Atau boleh menjual barang yang tidak ada, yang spesifik, yang spek ya, berbasis spek, bukan berbasis yang itu, bukan, tapi spek. Itu akadnya namanya salam atau istisna. Oke. Ya, itu kan dijelasin tuh oleh para ustadz itu akad istisna apa, akad salam apa. Itu baru boleh menjual barang yang tidak kita punya dengan syarat kita bisa deliver spek tersebut. Rumah. Kan kita nggak punya, kita makelar misalnya. Kita wakil orang lain buat jualan. Oke. Gitu, bukan kita jualan atas nama kita sendiri. Oke. Wakalah. Wakalah bisa jualah. Oh. Kalau wakalah berarti kan lu jadi tangan gua, lu jalan. Afiliator. Ya, kaki tangan gua, lu jadi kaki tangan gua, lu jualan deh. Ada yang disebut dengan jualah. Jualah tuh gimana? Ini stoknya, ente jualan. Kalau misalnya ente menghasilkan sales, ente dapat komisi. Oke. Gitu. Ya kayak afiliator lah ya. Afiliator, TikTok marketer, semacam-macam itu. Oke. Jadi di Southbase. Oke. Gitu. Berarti Aldan pikir-pikir lagi. Kemarin takutnya nih. Aldan ngelihat di pinggir jalan ada NMAX nih. Pak, jual yuk Pak. Kayaknya nggak kepake. Nggak boleh, karena belum dimiliki nama Aldan nih. Belum. Masa ada motor orang parkir pinggir jalan main jual-jual aja, orang belum dimiliki kan? Nah, gitu. Ya. Jadi setelah kita nih ya udah melihat goror tadi ya, objeknya harus gak jelas sifatnya, gak jelas jumlahnya, gak jelas apanya gitu kan. Terus habis itu kita harus kalau tidak bisa diserahkan baru goror. Terus kalau misalnya timeline yang gak jelas dan lain sebagainya, kita tinggal ngukur transaksi Bitcoin yang spot itu ada nggak masuk ke dalam cetakan ini. Makanya tadi kan gue bilang di awal kan mold kan. Mold itu syarat-syarat ini. Oke. Gitu. Dicek dah tuh Bitcoin. Misalnya ya, transaksi Bitcoin spot market. Harganya jelas berapa rupiahnya jelas. Ya kan? Berapa dolarnya jelas, misalnya pakai USDT. Yang kedua, jumlahnya jelas gak? Ya jelas 0, berapa koin gitu. Ya kalau yang kaya bisa beli 1 koin sendiri, 2 koin sendiri kan gitu kan. Yang ketiga misalnya ya tadi ya speknya jelas sih Bitcoin. Speknya cuma 1. Bitcoin ya Bitcoin gitu loh. Tinggal baca aja white papernya sama apa Bitcoin, kita juga tahu speknya Bitcoin seperti apa gitu kan. Gak usah mikir lagi gitu kan. Jelas barangnya juga jelas Bitcoin kan. Terus kita cek Bitcoinnya deliverable nggak? Jelas deliverable. Kenapa deliverable? Kita bisa pastikan, misalnya gini ya, kalau kita di aplikasi yang amanah gitu ya, bisa ditransfer ke dompet kita sendiri. Dompet kita itu ya cold wallet misalnya, atau hot wallet ya. Jadi kita tuh bisa bikin dompet kita sendiri di blockchain, itu bisa dipakai buat terima aset kripto. Oke. Jadi deliverable-nya gimana? Oke, misalnya masih dalam bentuk bentuk aset kumpulan di dompetnya si aplikasi nih. Kita bilang, Pak, saya mau transfer dong ke wallet saya. Itu bisa dilakukan. Oke. Jadi bisa kita pegang itu barangnya dalam bentuk dompet tadi. Oh, jadi ada wujudnya? Wujudnya bukan wujud ya, jadi dia bisa disimpan di suatu tempat. Ada analogi lain nggak biar teman-teman kegambar nih? Karena masih banyak yang mengira bahwa Bitcoin, kripto nggak ada wujudnya. Ini bahaya nih. Nah, wujudnya adalah data yang bisa disimpan. Kayak kita pakai flash disk. Iya. Masukin datanya masuk flash disk. Ketika kita colok baru kelihatan lagi datanya. Datanya selama ini ada di flash disk tersebut. Oh, jadi benar-benar aset digital. Oh, oke. Gitu loh. Jadi kenapa akhirnya disandingkan dengan real business, Ustaz? Itu yang jadi akhirnya perdebatan bahwa bisnis mah jelas-jelas aja. Nanti nyambung nih. Turunannya adalah orang-orang saham, kebanyakan, saya nggak bilang semua ya. Itu yang bilang bahwa ini nggak ada underlying-nya nih Bitcoin sama kripto. Ya karena nggak paham teknologinya aja kan mungkin ya. Nah, makanya kita pengen tahu, coba pahami kami, Ustadz. Jadi kita ketika membeli suatu koin itu kan merepresentasikan sebuah jaringan, sebuah teknologi. Oke. Kita membeli untuk akses ke jaringan tersebut dan bisa menggunakan jaringan tersebut. Iya. Contoh misalnya ada satu koin fokusnya di cloud computing untuk nyimpen data storage, ada yang cloud computing, ada yang buat rendering video, macam-macam jenisnya. Saya misalnya beli koinnya yang buat rendering video, atau misalnya saya belinya koinnya yang buat nyimpen data deh. Saya punya data, males langganan drive.
Gue beli koin ini, masuk ke jaringan koin ini, gue simpan aja di cloudnya di cloudnya si jaringan blockchain koin ini. Oh bisa ya? Bisa. Oh itu permasalahan. Jadi setiap koin, jutaan koin yang berada di dunia ini, di luar dari Bitcoin, alternatif koin apa segala macamnya, itu ternyata fungsi beda-beda. Nggak semua punya fungsi kayak gitu, tapi banyak yang fungsinya beda-beda. Boleh dijelasin nggak maksudnya apa? Biar ketahuan ini Jadi nampak gini, nih sebenarnya, tapi digital gitu loh. ada yang betulan real projects, fungsinya bagus gitu. Ada yang sampah kayak meme coin juga. Ya udah, gitu. ini kita nggak usah bahas ini gorengan, scam, manipulasi apa segala macam ya. Karena semua pun juga bisa dimanipulasi. Betul. Jualan air minum juga bilangnya air mineral, taunya isinya air wudhu kan juga manipulasi loh. Bener nggak? Betul. Ya kan? Jadi jangan langsung samaratakan bahwa kayak wow, ternyata banyak loh penipuan di cryptocurrency karena koin-koinnya bikinannya gorengan, begitu naik turun secepat itu, volatilitasnya apa segala macamnya haram. Kan jadi kayak begitu gitu loh. Ya. Ya, padahal transaksi misalnya ketemu abis keluar pengajian juga Aldan aus, "Bang, Cleo-nya 1 Bang." "Oh, siap." Transaksinya harusnya jujur sama Rido dan jujur dong. Saya kasih, taunya air keran misalnya. Atau aerobik, bisa muter sendiri nih dia nih. Ya kan? Nah, bohong dong saya dong. Bener gak? Iya. Padahal isinya air mineral. Bilangnya akadnya air mineral, tapi saya bilang aerobik nih gitu. Bohong dong. Iya. Air wudhu, air kobokan, Iya. air hujan. Bohong dong. Itu bisa juga berarti kan? Ya penipuan kan di mana-mana bisa terjadi. Oke, berarti kita nggak lagi bahas nih koin yang itu ya. Oke, lanjut. Koin yang bener-bener yang jujur aja kan pisau bisa buat motong bawang sama bisa buat motong orang kan? Yang real-real aja kan. Oke. Ibaratnya kayak tadi lah, kita bisa storage di blockchain, di blockchainnya si koin ini gitu kan. Mau nyimpen buat apa? Buat video-video yang nggak halal bisa. Mau buat data kita codingan-codingan kita ya bisa. Mau nyimpen apa misalnya? Nyimpen software-software yang kita buat, kita simpen dulu di situ ya bisa. Mau nyimpen, dipakai buat nyimpen rekaman-rekaman kasih solusi, disimpan dulu situ juga bisa. Oh, berarti hati-hati. iCloud haram kali nih. Tinggal dipikirkan kan. Ibaratnya kan gitu. Itu kan layanan awan. Supposed to be, nggak ada wujudnya. Makanya tadi kan balik ke poin teknologi virtualisasi tadi. Sesuatu yang di dunia nyata bisa divirtualisasikan ke dunia digital melalui teknologi tadi. Itulah basis semua teknologi yang ada di dunia sekarang. Oh, itu dia. Ketika kita memahami konsep tersebut, kita nggak bakalan bilang sesuatu itu harus ada wujud fisiknya. Karena emang teknologi yang ini memvisualisasikan hal tersebut di dunia digital. Itu di Viki tuh ada padahal ya? Begitu-begitu ya? Enggak, itu pelajaran computer science. Enggak, no. Maksudnya kayak dalil seputar, kan pasti kan Islam ini kan udah sampai hari kiamat kan sudah terpetakan bahwa ya jelas dong, semua clear kan, Quran hadis gitu kan, Quran sunnah gitu kan. Nah, artinya kalau mungkin di bahasa dalilnya apa Ustadz? Terkait yang bukan sesuatu yang kesannya tuh tidak ada visualisasi padahal sebenarnya bisa divisualisasikan. Jadi balik ke fatwa tadi kan disebut sebagai sil'ah atau kita lebih dalamnya lagi teori mal, teori sebuah harta. Oke. Sebuah harta itu dalam Islam itu harus bermanfaat. Jadi malahun naf'un linnas, kalau misalnya Hanafiyah itu mayun tafa' bihin nas wa yadakhur li waqtil hajah, kalau nggak salah. Kalau Hanafi itu Imam Abu Hanifah dan madhab Hanafi itu mereka menambahkan syarat harus bisa disimpan. Oke. Kalau misalnya madhab lain yang penting manfaat. Bisa dikiaskan dengan yang lainnya nggak? Biar clear. Manfaat itu misalnya gini, kita punya lobster. Lobster itu bermanfaat gak buat kita? Iya. Bisa dimakan. Iya. Zaman 100 tahun lalu tuh makanan budak. Oke. Zaman sekarang 5-star hotel. Iya. Masih harta nggak dalam Islam? Iya, masih ya. Fungsinya berubah nggak? Enggak sih. Islam tuh ngelihat fungsi. Oke. Islam itu ngelihatnya utility-nya lu yang aslinya ini apa. Gitu loh. Oke. Baru dia bisa dianggap sebagai harta jika memiliki manfaat yang halal untuk manusia. Oke. Islam itu tidak melihat subjective value, enggak. Islam itu melihat buat lu manusia, nih barang manfaat gak? Gitu. Waduh. Hampir aja. Tadi saya mau langsung hapus iCloud saya.
Ya berarti kan kalau gitu iCloud juga haram dong. Ya udah, berarti pesen cloud-nya sama teman gua aja. Kacau tuh, jadi jualan kan. Tapi intinya gitu. Jadi itu bermanfaat semuanya. Semua orang tuh bisa memahami intinya kan ignorance itu kan bisa berubah menjadi penolakan kan. Kita nggak ngerti, kita nolak. Gitu kan. Ketika dibilang, oh ini nggak ada wujud fisiknya, ini misalnya nggak jelas atau apa, mungkin tidak paham saja gitu kan. Tapi kenapa akhirnya nggak maksud ngarah kemana-mana ya guys? Kenapa akhirnya saya balik deh? Mungkin saya sekarang ada di posisi untuk ngebelain beliau-beliau yang terhormat. Ya. Kan nggak mungkin beliau tiba-tiba fatwa kalau nggak mempelajari. Sementara fatwa seorang ustadz atau ulama itu kan nggak main-main. Karena ini lebih pantas dan kapasitas ustadz lah. Ketika ucapan itu benar, 2. Kalau ucapannya salah 1. Tuh. Ya tapi gini ya, kita bisa menilai fatwa seseorang itu dari bagaimana dia mengumpulkan informasi, metodologinya seperti apa gitu. Iya tapi maksud saya kan, maaf dipotong, iya kan harusnya kan misalnya emang nggak tahu nih, misalnya tiba-tiba ada yang reaktif, enak aja loh, maksudnya gue nggak pelajari dulu, enak aja, buktinya gue berani fatwa gitu kan. Iya. Dan bisa jadi kan harusnya beliau bilang, saya tidak tahu. Kan nggak mungkin gengsi dong, masa bilang tidak tahu gengsi, kan nggak mungkin lah. Beliau masa gengsi, enggak lah. Berarti belajarnya kurang. Simple. Kan gini ya, maksudnya gini ya, maksudnya gini. Saya tuh punya prinsip, kalau misalnya nggak betul-betul sangat tahu, ya nggak usah ngomong. Jadi kan gini, contoh misalnya orang bicara tentang Bitcoin. Sebelum beli Bitcoin ya, Anda tuh udah ketemu dengan Bitcoin Maxi. Sudah yang wah pokoknya Bitcoin itu penyamat umat manusia segala macam lah, udah sampai kayak gitu dia mikirnya wah gila dah. Ada orang kayak gitu di dunia ini, saya juga bingung gitu kan. Beneran. Saya juga Masya Allah intinya gitu. Mikir gitu. Ada lagi yang ustadz misalnya lulusan Madinah di Inggris. Oh Bitcoin itu lebih mutawatirnya kayak Quran. Masa sih? Ada, ntar tinggal cari aja tuh, ada. Nah, misal, jadi kita harus ngeliat mereka dulu nih, luas nih. Kita gabungin dulu informasinya, baru dah kita punya gambaran gitu kan. Misalnya ketemu lagi misalnya dengan yang yang cari cuan nyari gimana dia ngeliat Bitcoin gitu kan, dia emang trader nyari cuan misalnya gitu kan. Ya pragmatis aja lah. Pragmatis aja gitu kan. Lalu kemudian ada yang blockchain developer. Dia memang bangun proyek di atas jaringan-jaringan altcoin misalnya. Jadi kalau bisa meet dulu orang-orang ini, nanti kita perluas horizon kita sampai kita benar-benar oke, ini kayaknya udah informasi sudah banyak gitu ya. Biasanya baru kita bisa memiliki gambaran yang lebih luas gitu. Dan itu kelihatannya di mana sebenarnya? Di argumentasi dia ketika menyampaikan sebuah pendapat lah. Kita bicara gak cuma fatwa tapi pendapat fikih misalnya gitu, atau pendapat opini syariahnya dia. Nah, kelihatan kalau kita nanya apa set alasannya. Terus beliau misalnya alasannya ini. Nanti kita cross check ke misalnya orang-orang yang memang di industrinya gitu misalnya. Bener nggak sih yang si Ustadz ini ngomong bahwa ini seperti ini? Atau sesimpel dibalikin gini, boleh nggak? Izin misalnya. Tapi Ustadz udah ketemu orangnya belum? Nah, ketemu siapa? Gitu. Ya misalnya gitu, kan ada yang ngomong misalnya, enggak ini bukan ke antum Ustadz. Ya misalnya gitu. Kayak ini fatwa haram misalnya. Tapi Ustadz udah udah beli belum? Tapi beli udah termasuk muamalah ya? Udah pelajari belum? Gitu, boleh? Iya, maksudnya atau gini, terbalik kita ngomongnya gini, Ustadz, saya punya kasus nih. Jadi kita tidak hanya membebani si Ustadz. Kita juga membantu dia. Bantunya gimana? Kita kalau nanya ya jangan asal nanya, belajar dulu kitanya. Gitu. Contoh ada ustadz nih, sibuk dia nih ya. Banyak urusan segala macam, mungkin ada bisnis, ada kajian segala macam. Kita mau nanya tentang suatu kasus nih. Kita belajar dulu kasusnya. Jadi nyampaikan ke beliau informasi yang sudah lengkap, beliau tinggal ngolah. Jadi dia nggak pusing. Yang terjadi sekarang kan gini. Jamaahnya kagak tahu kasusnya, cuman karena dia ngeliat fitur-fitur di internet, liat app sebentar, terus dia ngomong ke Ustadznya juga kagak tahu karena Ustadznya kagak make. Terus habis itu akhirnya jadinya bisa bahasa kasarnya nih ya, blind leading the blind.
Sama-sama buta, sama-sama jalan, bingung kan dua-duanya. Iya. Gitu. Bantulah ustadz-ustadz kita. Lu kalau nanya, belajarin dulu. Jangan asal nanya. Kan gitu. Oh ya, sepakat nih. Jadi kita nggak lagi nyerang kemana-mana pihak ya teman-teman ya. Tapi memang ada dua kubu nih kalau ngomongin conversation ya. Iya. Kan pasti kan bisa jadi mungkin positive thinking saya adalah seorang ustadznya. Misal kalau disampaikan pertanyaannya memang konkret, benar-benar apa adanya, cryptocurrency begini apa segala macamnya, ya pasti beliau akan katakan A misalnya. Tapi kalau tiba-tiba kayak, Ustadz, kemarin temen saya dia main Bitcoin Ustadz. Nah, kata depannya main kan? Main. Iya, dia pas beli harganya sekian, pagi-pagi itu masih di 30 juta rupiah Ustadz. Pas malam tiba-tiba langsung 5 juta rupiah Ustadz. Itu zolim gak ya Ustadz kayak begitu bisnisnya Ustadz ya? Apakah itu dengan judi? Soalnya dia kayak merhatiin candle-nya, warna-warninya, dia kayak main saham, abis itu tiba-tiba pas, naik apa turun ya? Nah, kayaknya nih naik nih. Oke, dia beli. Set, pas naik, tiba-tiba turun Ustadz. Terus dia jual. Iya. Ya, yang ditangkap Ustadz jadi judi ya berarti kan? Haram gitu kali ya? Itu kan membentuk persepsi si Ustadz. Oh. Jadi si jamaahnya juga nggak boleh, pertanyaannya harus objektif dan informatif. Nanti si Ustadz akan memproses dengan dalil-dalil yang beliau pahami, akhirnya keluar jadi opini yang berkualitas. Wah nih asik nih, berarti ada dua sisi. Inputnya kan dua nih, fatwa nih inputnya dua. Kasus, dalil, diolah, keluar, namanya fatwa. Ini kalau salah satu inputnya nggak beres, hasilnya nggak beres. Sekarang pertanyaannya si jamaah ini ngasih input ke ustadznya udah benar atau belum? Oke. Karena kita nggak bisa juga, kadang mungkin ustadz harus belajar. Betul, ustadznya harus belajar, tapi mungkin dia sibuk. Kita kasih uzur dong. Iya. Tentunya dong. Tapi tanda kutip, kalau kitanya tidak membantu dia, kita juga bersalah dalam memisleadingkan dia. Salah lu berarti yang nanya. Wah, berarti beliau harusnya insya Allah begitu metode pembelajaran sesuai dengan Quran dan Sunnah dan menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi ternyata lu nanyanya begitu. Makanya nanyanya gak boleh bias. Harus informatif, kitanya harus well informed. Nanya ke dia. Jelasin ke dia, Ustadz, ini seperti ini. Tak gitu. Misalnya saya punya project berbasis koinnya altcoin A, saya bangun ini, boleh nggak Ustadz? Kan enak jadi. Oh iya. Sekarang kita bahas aja Ustadz. Ada nggak sebenarnya, ini ada dua aspeknya. Saya mau tanyakan. Nanti ente langsung jawab dua-duanya aja Ustadz. Siap. Yang pertama adalah sebenarnya ada nggak ustadz-ustadz kita yang udah nyimpen atau beli Bitcoin? Nanti jangan jawab dulu ya. Siap. Oke, yang gak usah sebut nama lah, tapi mungkin inisial dan mungkin bukan dong. Bukan dong. Kalau nggak sebut nama nanti sebut inisial orang nyari-nyari nanti. Oh iya. Di stalking. Oh iya benar. Ya udah nama marga deh. Jangan. Oh sorry. Jangan. Sorry. Jangan, bahaya itu. Oh iya. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua adalah ada nggak yang memang betul-betul koin ini ternyata berfungsi gitu loh. Misalnya contoh, dia bikin sistemnya jaringannya ini buat bantu program A, dia bikin transaksi program B. Jangan-jangan mungkin barang-barang yang ada di sekitar kita semua ini ternyata basisnya memang fundamentalnya berangkat dari koin, yang mana memang disebutnya nama jaringan komputerisasi atau komputasi. Blockchain. Atau blockchain. Wah, berarti iPhone haram. Masya Allah. Jadi pertanyaan pertama, ada nggak ustadz yang megang Porto? Ada. Anda jangan bercanda. Ada. Ini ustadz yang mana dulu nih? Ini nggak beneran. Jadi saya asumsikan ustadz kita sama ya. Betul. Oke, bener ya. Ada beberapa yang saya kenal itu memiliki beberapa portofolio. Bahkan ada yang memang involved di suatu project. Jadi dia betul-betul jadi advisor suatu project berbasis blockchain. Terjun masuk ke dalam. Oke, satu-satu kita runut. Ada yang punya Bitcoin, ada yang portonya berapa-berapa? Nggak usah sebut namanya, portonya dulu. Ada yang saya tahu ini memang ustadz ya. Ustadz, cuman dia bisnisnya besar, jadi dia ada cash flow dari bisnis masukin ke Bitcoin. Itu ada miliaran kali dia punya porto.
Berapa miliar? Jangan dibuka. Tapi Nggak, kan ada angkanya doang, kita kan nyebutin ustadznya. single digit miliar kali ya. Saya boleh tebak? Enggak, saya juga nggak ditunjukin semua sama dia soalnya. Iya, coba. Tapi beliau menunjukkan ada yang miliaran saat di sini. 6 miliar ada? Mungkin nggak kali ya, nggak sampai. Nggak nyampe. Saya soalnya nggak ditunjukin semua kan. Oke, terus? Tapi ada. Itu Ustadz nih? Ustadz ngisi kajian di mana-mana segala macam. Ustadz sunnah? Iya. Oke, terus ada apa lagi portonya yang lain? Ada yang pegang, jadi dia involved di suatu project. Nah, dia pegang NFT project dia sendiri. NFT? Ya, tapi ini NFT-nya yang halal karena dia isinya tuh karya seni sesuai syariah. Oh. Gitu. Itu dia ada wallet dia isinya NFT. Oke. Dan dia emang involved di project tersebut. Dia yang ngasih nasihat syariahnya, aplikasinya mau dibawa kemana dia tahu, dan lain sebagainya. NFT yang dimaksud adalah kan kadang dieratkan sama gambar atau lukisan. Ya, ini gambar. Misalnya kan gambar karikatur tulisan Quran misalnya gitu. Oh. Gitu. Berarti kalau NFT di era sekarang bentuknya namanya flyer atau poster, terus ada transaksinya atau mungkin koinnya atau nyimpannya mata uangnya misalnya Ethereum, berarti kalau gitu ustadz-ustadz luaran sana hati-hati, jangan sampai beli lukisan. Karena lukisan harganya tiba-tiba tinggi. Bisa naik. Wah, lukisan haram dong. Nah, makanya haramnya bukan dari situ kan. Kalau mau diharamkan kan lukisan bukan haram dari situ. Yang haramin lukisan apa? Misalnya ada matanya. Makhluk hidup. Oke. Nah, tapi apakah art itu bisa diharamkan karena fluktuasi harga kan? Kayaknya belum ada yang dibahas kayak gitu. Oke. Lanjut. Terus porto yang lainnya? Ustadz-ustadz yang lainnya? Ada yang di altcoin, terus TP, ada. Altcoin, masuk dari altcoin, koin-koin kecil. Yang nggak kecil banget, koin yang sudah besar tapi masih bisa naik. Terus abis itu take profit. Take profit. Kali lo dapet TP-nya. Berapa kali? 4. Oh, jadi dia beli harga 100.000 misalnya, Naik jadi 400.000. naik jadi 400.000, akhirnya dia take profit langsung. Iya. Diambil hartanya buat kasih makan dari darah daging anak istrinya. Ya, jadi harta beliau lah. Wah. Dikasih makan buat Ya buat anak istri. keluarganya. Ya ada teman saya yang ustadz, istrinya ikutan main. Ya suami istri ikutan jalan. Ya sudah. On the mission. Makan dari hasil uang kripto. Ya saya ditraktir dia jadi hasil kripto juga ada. Hah? Ada. Naik 4 kali. Aduh, koin. Ya kalau dia ada yang main di kecil-kecil juga. Koin apa? Jangan dibuka tiker, nanti orang semua ini dong. Ntar nasihat finansial dong. Oh iya deh. Nggak boleh. Saya disclaimer, nggak kasih tebak-tebakan ya, tebak-tebakan ya. Dia nggak ngasih tahu. Dia ada ngasih tahu beberapa koin ini boleh nggak saat. Jadi dia nanya sama saya kan, koin ini boleh nggak? Terus saya baca website ini boleh, ini enggak gitu misalnya gitu kan. Terus habis itu dia bilang, saya ada yang untung di sini, tapi nggak semua dikasih tahu. Gitu. Oh iya, ini jadi nyaranin lu pakai koin XRP misalnya, pakai koin Hype misalnya. Kan kita nggak ngasih, biarkan yang punya kapasitas dan kualifikasi untuk berbicara. Kalau ngasih tahu mau naik ke berapa kan kita nggak tahu. Tapi ada kasus-kasus di mana seseorang yang dianggap sebagai pemuka agama ya, juga ngambil untung dari situ. Ada nggak ya memang bimbang hatinya? Misalnya contoh ada seorang ustadz tiba-tiba, nih saya punya duit sekian nih ustadz, kira-kira mau taruh mana ya investasinya gitu? Pasti ada lah. Ada? Pasti ada. Maksudnya kan ketika seorang ustadz ya yang Masya Allah bisa menghasilkan cash flow yang bagus gitu ya, terus dia duduk di tumpukan cash yang besar gitu kan, terus dia bingung nih taruh mana ya. Pasti kan ada. Mentok-mentok beli apa? Beli emas. Ada duit dikit beli rumah. Beli Bitcoin? Nggak semua kepikiran kan? Oh, tapi boleh-boleh aja. Ya bisa, buat parkiran. Buat parkiran. Asik juga tuh istilahnya ya. Ada uang lebih nih, uang dingin nih buat parkiran. Oke. Ya kan kalau Ogut kemarin parkirannya di emas. Iya. Terus dia baru hunting-hunting yang lain kan. Iya. Ya setiap orang punya parkiran yang berbeda. Oke. Kan gitu. Misalnya ada orang yang ngerti sekali properti kayak Samzel. Samzel itu kan kalau nggak salah dia dulunya kan raja properti New York ya. Jadi parkirannya di gedung. Uangnya parkir di gedung besar-besar di New York gitu kan. Ada yang
gue parkirannya emas aja deh. Ya parkir uangnya di emas kan gitu kan. Ternyata ada yang gue Bitcoin maksi, uang gue parkirin semua di Bitcoin, ya parkir uangnya di Bitcoin. Kalau Ustadz Devin Halim parkirnya di mana uangnya? Aset? Banyak sih di Bitcoin. Oh, Bitcoin banyak. Mayoritas dari aset. Mayoritas ya. Tapi kan orang beda-beda, tidak untuk diikuti. Kan orang beda-beda. Silakan kalau mau belajar sama Devin Ronald ya. Bukan. Bukan dong. Soalnya ada nama Ronald biasanya all in. Loh kan di Ronald, Bitcoin. Ronald kan banyak nama Ronald yang Oh, lain. iya. Kenalan kita Ronald tuh nggak juga banyak loh. Ronald kita banyak nih iya, temenannya. iya. Jangan cuma apalagi kenalan antum yang Ronald banyak dong namanya. Oh, berapa mayoritas sih masuk di Bitcoin? Berapa ya? Di atas 50% mah udah pasti ya sekarang. Waduh. Kalau tiba-tiba hilang, tiba-tiba ternyata Satoshi Nakamoto hanya ilusi, berarti jangan-jangan ini penipuan massal. Ya codingnya sih nggak ngomong begitu. Balik lagi berarti harus ngerti ilmunya dan pelajari lebih dalam. Ternyata ini ada wujudnya jelas. Ya kan kita bisa melihat apa ya, gimana codingannya berjalan gitu loh. Bagi Oke. orang yang ngerti, makanya nanya Bitcoin itu paling bagus memang ke orang engineering atau ke orang matematika. Sebelum fatwa. Ya bukan sebelum fatwa, tapi kitanya untuk belajar sendiri nih. Iya enggak. Konteksnya misalnya secara luas yang bisa mempengaruhi publik, berarti kan kalau sebelum menjadi opini publik tergiring, ya berarti kan sebelum berfatwa pelajari dulu. Pelajari dulu. Fatwa maksudnya nggak harus ustadz. Kayak saya ke Opini. anak saya juga, iya dong. Saya ke Opini anak ya. saya juga jangan main bola. Main bola itu begini. Ya anak gue jadi nggak main bola. Tapi ternyata misalnya sampai akhirat dia nagih gimana? Kalau tiba-tiba misalnya langsung main bola haram misal. Bener dong. Yang penting ketika memform opinion sudah well informed. Nah, bahasa gitu. Oke. Ketika ngomongin parkir nih, berarti kan parkir di spot-spot tertentu. Ya store of value bahasa kerennya. Store of value. Ya. Parkir atau ada spot-spot tertentu. Berbicara mengenai spot, di sisi lainnya ada namanya futures. Mungkin biar diedukasi kali ke teman-teman semua terkait trading spot, trading futures. Bagaimana hukumnya? Jadi yang paling kena itu teman-teman gini ya, apa namanya? Baik yang cepat kaya terus habis itu pasang app, tiba-tiba ngelihat, bisa leverage kali 25, pasang terus boncos. Itu yang biasa dilakukan itu adalah perpetual futures namanya. Jadi perpetual futures itu adalah kontrak pembelian aset di masa depan. Belum ada barangnya nih, kita beli kontrak yang tidak ada tanggalnya, namanya perpetual. Kan perpetual itu nggak ada tanggalnya. Cuman masalahnya kontrak yang kita beli ini sebenarnya nggak pernah direalisasikan menjadi barang betulan. Oh ya? Iya, karena nanti cuman netting hasil rugi dan untungnya aja. Jadi cuman uang pindah uang ke tangan orang gitu. Gitu. Itulah futures. Itulah futures. Futures sama kayak forex. Forex ada futuresnya juga. Ada futures marketnya juga. Tapi forex apakah ada spot? Real spot di mana uang forexnya berpindah itu nggak banyak sebenarnya. Jadi sarannya kalau Bitcoin atau kripto apapun itulah ya, untuk nabung, parkir, investment itu lebih ke spot apa futures? Jelas spot dong, kita pegang barang. Oh, kalau futures kita nggak pegang barang ya? Nggak pegang barang. Berarti futures tidak disarankan? Haram dalam syariat. Oh. Dan ini yang ngomong bukan saya, tapi dari ulama sejak zaman saham tuh punya futures dan options. Futures sudah diharamkan sejak zaman saham. Jangan-jangan gara-gara ini kali akhirnya dipukul rata bahwa. Nah, jadi gini, kasus yang terjadi masyarakat itu FOMO kan. FOMO dalam artian, ada yang uangnya bisa kali. Dia pasti mikir tuh, mana yang cepet ya gue bisa kali-kali ya. Jadi misalnya modalnya aset kita 1 juta. Misal ada orang pakai uang UKT 3,5 juta. Beneran ya? Pakai UKT. UKT apa sih? Uang kuliah. Oh, oke. Uang kuliah. Belum waktu bayaran, bocah mahasiswa ini ngeliat ya video-video di luar sana yang orang bisa cepat kaya dengan kripto dan lain sebagainya. Lalu dia lihat aplikasi. Ini nih yang bisa kali-kali nih. Gua tembak Pasti kan nanti ditawarin tuh, keuntungannya kalau misalnya masukin segini, ntar kali 25 jadi segini. Berarti kalau dia taruh 1 juta, dia investasi 1 juta, berarti kalau tulisan pilih fiturnya adalah 25x atau 25 kali, berarti dapat 25 juta kalau dia menang.
Iya, dia bisa Simpelnya gitu. berkalinya lebih gitu. Oke. Nah, dia secara tidak sadar masang posisi itu, ditambah dia karena kan dia kali 25 nih berarti dia punya sejuta, dia seolah trading dengan angka 25. Seolah-olah ya. Seolah-olah angka 24-nya dari mana? Kan pasti ada ngasih dia duit. Oh, ngutang. Jadinya apa hukumnya? Ya itu udah haram. Enggak, maksudnya dasar riba kah, goror Riba. kah? Kok bisa riba? Karena dia ada interestnya. Jadi dia ngutang tapi ada kenaikan. Yep. Dan ini juga ya. Pertama gini, jadi dia sudah bermain kontrak, cuman main-mainan kontrak, gak ada barangnya. Pakai minjem. Kalau misalnya rugi, duitnya hilang. Oh, paham. Gitu. Zolim juga di situ. Dalam proses itu tidak ada satupun koin yang pindah sama sekali ke kantong dia. Hah, kok gitu? Gak ada satupun koin yang pindah ke kantong dia, gak ada. Tapi kan ada angkanya kelihatan naik, cuan. Tapi physical barangnya nggak pindah. Tidak berpindah kepemilikan si physical barangnya, karena barangnya emang nggak ada di situ. Tapi bisa kaya nggak dari futures? Ya bisa. Oh, justru itu yang menggiurkannya. Makanya kenapa orang pada ketarik kan karena futures itu cepat sekali buat orang kaya kan. Kita ngerti cara mainnya nih. Kita main market futures lebih cepat kaya dibandingkan market spot jauh. Berarti kalau kita pilih kripto, ini biar semua ya saya kawan-kawan sampai ke level ahli fatwa gitu ya. Jadi biar clear dulu nih di dalam cryptocurrency atau mungkin di koin-koin ini nggak perlu dijelasin secara detail ya. Ini karena udah di semua market finansial bahkan. Oh, oke. Ada spot, ada futures. Berarti yang spot adalah kita beli Bitcoin Rp1.000, jual di Rp5.000, berarti ada physical. Berarti ada margin 4.000 misalnya gitu. Ya, itu benar-benar barangnya pindah kita. Kalau futures bisa pakai sistem kali. Kalau futures dia tidak melakukan transaksi barang apapun. Dia hanya masukin posisi untuk dia bisa ngebet terhadap kenaikan atau penurunan harga sesuatu gitu. Oke. Misalnya Bitcoin nih, masuk saham market futures Bitcoin. Kita masukin posisi, terus kita prediksinya adalah long, naik ke atas. Prediksinya Bitcoin naik ke atas. Kalau misalnya dia prediksinya salah, uang dia kan kepotong, terlikuidasi bahasa kerennya. Kalau bahasa bocah-bocah tuh liquid. Oh iya, siap. Itu tuh terjadi karena dia salah pasang posisi, prediksi dia nggak pas, aset dia terpotong. Lo kan sama, spot juga gitu. Beli di harga bawah, tiba-tiba, yah, kirain bakal naik, taunya turun, ambles. Tapi dia masih pegang koinnya kan? Iya, berkurang minus. Enggak, koinnya masih ada, koinnya tetap segitu, nilainya yang turun. Oh, nilainya. Kayak misalnya emas, uang 1 juta dapat 1 gram, tapi sekarang dapat setengah, gitu kan? Karena nilainya naik. Nah, ada yang kebalik, misalnya dia beli di 2 juta, turun jadi 1,8, emasnya tetap 2 gram nggak? Emasnya tetap segram nggak? Tetap. Tapi nilainya turun jadi 1,8 kan? Oh iya. Gitu. Itu spot itu seperti itu konsepnya. Kita pegang aset, harganya berapapun, kita pegang aset segitu. Tapi lama dong kayaknya. Ya kan kita mencari yang berkah. Oh iya. Kita mencari yang halal. Tapi tanda kutip seperti itu. Kalau futures itu nggak gitu. Futures itu kita pasang uang, emang uang aja yang dipotong. Nggak pernah ada pindah barang sekalipun. Itu benar-benar pure spekulasi. Wah, ini jadi banyak belajar nih kita nih. Gitu. Berarti kalau spot bisa kaya nggak? Kita ngomong bisa ya, bukan cepat lambatnya ya. Spot bisa kaya. Semua orang yang punya Bitcoin banyak kan semuanya nyimpen spot. Oke, berarti obrolannya adalah kalau beli dari zaman dulu iya lah, kalau beli sekarang kapan kayanya? Kan harganya udah di atas. Ya berarti challenge-nya adalah mencari aset lain yang masih murah. Jadi jangan paksa Bitcoin. Contoh misalnya gini, ada orang yang sekarang kerjanya ngumpulin silver, ngumpulin perak. Dia nggak beli emas loh. Saya nggak suka emas, udah kemahalan. Dia beli perak. Kenapa dia punya prediksi perak bisa naik? Karena misalnya tesisnya perak itu akan sangat penting di era renewable energy. Dia bisa buat bikin solar panel, buat sumber energi segala macam lah. Teman saya yang bikin baterai pun ngaku kalau silver itu bakal jadi komponen penting di industri renewable energy ke depan, terutama di solar panel gitu kan. Oke. Ada nih orang yang kalau kayak gitu demand industrinya naik, silver akan naik nih. Terus dia kerjanya ngumpulin silver gitu. Tiap ada duit beli silver gitu loh. Jadi kalau misalnya ini kita nggak bicara syariat ya, tapi bicara mau cepat kaya ya mungkin triknya seperti itu.
cari aset-aset murah yang under value terus beli gitu. Oke. Itu kan lebih dijelasin kalau misalnya kalau lu ketemu sama Bro Andri misalnya gitu kan. Kan dia kan seperti itu kan, nyari sesuatu yang bisa terbang karena ada katalisnya kan. Oh ya, saham. Nonton juga Ustaz Andri Hakim dikasih solusi waktu itu ya. Nonton. Tapi maksudnya kan dia kan kayak gitu kan, sesuatu yang mungkin masih murah. Terus ada katalis yang buat dia naik terus dia terbang gitu. Ya, misalnya kayak contoh, kenapa nih ya kok Patrick Waluyo tiba-tiba mengakuisisi perusahaan yang sempat mati nih. Berarti ada sesuatu, dia melihat potensi nih. Beli gitu kan. Nah iya. Ada figur atau mungkin ada sosok yang dipercaya. Jadi bukan sehingga hanya figur value. bahkan, tapi ada tesis yang kedepannya seperti apa. Oke. Kayak Silver tadi, tesis kedepannya apa? Nirvana dia akan naik, dia akan ikutan naik. Sekarang ada nggak misalnya kita level ustadz deh. Balik lagi ke sana dikit ya. Ya. Tapi pas pembahasannya di topik yang ini nih. Ustadz tapi akhirnya dibeli koin atau mungkin teknologinya tapi dipakai untuk program-program yang memang ternyata sangat bermanfaat loh. Biar tahu dulu nih bahwa kripto ini cara kerjanya begini nih. Memang sistem semuanya ya bahkan mungkin bisa dibilang digitalisasi ya. Semuanya komputasi, sistem blockchain gitu ya. Jadi ada seorang ustadz, dia Masya Allah ya senior gitu ya. Cuman dia praktisi teknologi. Akademisi dan praktisi teknologi. Dia mendapatkan uang ya dari salah satu yayasan kripto di luar negeri. Lalu dia bikin project dengan anak-anak UGM. Dengan mahasiswanya sendiri. Dia bikin project A, B, C, D macam-macam lah. Ngejelasin ke sayanya nggak ngerti ini apaan sih. Dan beliau ustadz. Saya pun jadi ibaratnya beliau bikin jaringan sama anak-anaknya nih. Ada kajiannya di YouTube. Ustadz. Masya Allah. Jadi memang ternyata ada orang seperti itu. Dan sayangnya orang seperti itu tidak dilihat oleh jamaah karena beliau tidak terkenal. Karena fokus dia apa? Building jaringan sama ngajar. Sama ngurusin rumah tangga. Mana sempet dia ngonten di Instagram, nyari viral. Dia fokusnya di situ. Padahal sebenarnya ilmu dia banyak. Di luar dari ilmu agama itu sendiri ya? Di luar dari ilmu agama itu sendiri, bahwa dia tuh memiliki spesifikasi tertentu yang mempertajam fatwa dia di kasus tersebut. Koin apa akhirnya dipakai buat apa? Dia saya nggak tahu dia bikin blockchainnya seperti apa ya. Kalau nggak salah networknya Cardano yang ngasih uang ke dia. Saya lupa. Jadi koin ada ini sistemnya itu bukan koin adanya, tapi yayasan yang membuat ada Cardano. Kan ada yayasannya itu. Apa sih nama foundernya? Lupa gue. Ya, jadi ada yayasannya itu ngasih funding ke dia untuk bikin project gitu. Jadi sistem yang dipakai blockchainnya adalah blockchain yang diperuntukkan untuk koin Cardano dong? Harusnya seperti itu. Oke. Ibaratnya mungkin ada juga yang misalnya ini ada orang yang lagi ikut Solana Hackathon untuk bikin mobile apps tapi berbasis Solana. Nah, kayak gitu. Nanti kalau misalnya menang dapat $10,000. Ternyata sistem-sistem blockchain itu bisa kepake buat kayak begitu-begitu ya. Iya, gitu. Jadi dasarnya itu. Berarti kesimpulannya Bitcoin underlying-nya apa? Kalau Bitcoin secara spesifik berarti kan underlying-nya Bitcoin network itu sendiri kan. Nggak paham tuh, kenapa bisa begitu? Coba. Karena Bitcoin itu kan merepresentasikan akses untuk kita bisa dapat jaringan Bitcoin nih. Iya. Nah, jaringan Bitcoin ini fungsinya apa tadi kan udah dijelasin tuh, bikin ini, bikin ini. Bisa buat nyimpen data, bisa buat transfer duit dan sebagainya, banyak lah. Jadi underlying-nya itu bisa dibilang itu juga? Iya. Oke. Cukup itu. Dan itu sudah, orang itu nggak paham bahwa zaman sekarang itu data processing itu lebih penting dibandingkan banyak hal lain. Sesuatu yang punya kapasitas ya, atau kemampuan untuk mengolah data, itu sekarang kan dinilai lebih besar di dunia dibandingkan hal lain kan. Jadi ketika kripto ini basisnya adalah jaringan yang membantu kita memproses informasi, menyimpan informasi dan lain sebagainya, ya mereka layak dinilai. Kan mereka bermanfaat. Manfaatnya lebih besar di era saat ini di mana data itu lebih penting dibandingkan properti. Kan gitu. Yang menguasai dunia kan sekarang yang punya data. Makanya tadi ketika dibilang gara-gara info ini, ya emang sekarang yang paling penting ya info. Kan gitu.
Jadi itu pun satu paket tuh underlying-nya semuanya ya berarti ya, keukur ya. Soalnya dia ngomong katanya mungkin beliau pakar saham apa segala macamnya. Kalau saham underlying-nya jelas, ada laporan keuangannya. Lah kalau Bitcoin katanya bacanya dari medsos aja katanya. Makanya jangan baca dari medsos berarti. Terus di mana? Baca dari misalnya data-data on-chain-nya Bitcoin bisa, misalnya gitu kan. Atau misalnya kita kalau yang jago-jago banget mah udah sampai kayak Timothy misalnya, Bro Timothy ya. Udah kemana-mana lah dia udah bisa ngelihat on-chain-nya Bitcoin kayak gimana, segala macem. Terus habis itu juga mungkin kalau orang yang Bitcoin maksi banget itu udah sampai ngeliatin code-code-nya Bitcoin segala macem. Pokoknya udah ya bener-bener kalau yang Bitcoin maksi itu udah sampai deep banget ke teknologinya gitu. Nah, jadi dia, oh ini nih value-nya ini nih, ngerti dia. Kita kan enggak. Kita nggak sepintar itu gitu. Iya. Dan artinya Bitcoin berarti karena alergi sekali nih dengan kata trading gitu, trading. Jadi trading itu sebenarnya haram apa halal? Trading bisa di berbagai aset. Pertama, jadi tidak hanya Bitcoin, saham, komoditi, banyak macam semuanya bisa ditradingkan. Oke. Sebenarnya prinsip trading adalah simple. Derivatif atau futures itu nggak boleh. Yang spot tergantung asetnya. Kok tergantung aset? Tergantung. Beli saham bank nggak boleh dalam syariat. Ya kan? Karena saham bank itu merepresentasikan kegiatan usaha yang haram. Riba? Iya, kegiatan banking, riba segala macam. Kita nggak boleh membeli saham di mana kegiatan usahanya adalah kegiatan usaha yang haram. Pabrik babi, riba bank konvensional, pabrik miras dan lain sebagainya. Kalau saham, karena kalau dia cuan, ya otomatis kan dia akan cuannya ya dari kegiatan itu kan. Iya, mendistribusikan lebih masif lagi nantinya kan. Iya, dan kita dapat untungnya kan dari jual beli miras. Kegiatan tadi kan sebagai dividen misalnya gitu kan. Karena kan kita melihat fundamental. Ini kan orang saham kan lihat fundamental usahanya nih. Ahli syariah pun ketika memfatwakan haram suatu aset lihat fundamentalnya kan. Oke, itu kan saham tuh. Yang kedua kalau misalnya kripto ada nggak yang dilarang berdasarkan fundamental? Ada. Apa itu? Kripto yang dipakai khusus jaringan kriptonya ya, emang khusus dispesifikasikan untuk kegiatan-kegiatan haram. Contohnya? Koin-koin untuk kasino. Gitu. Ada tuh koin-koin kayak gitu dibangun di atas Ethereum misalnya. Tapi bukan berarti Ethereum semuanya jadi haram ya? Ethereum-nya nggak apa-apa. Koin ini haram. Ngerti. Gitu. Harusnya mah ini mah dasar ya. Sebelum memfatwa atau mungkin sebelum menyamaratakan kan pada dasarnya kan ini mubah sampai ada dalil yang melarang kan, berarti kan nggak semuanya tiba-tiba koin, kripto haram, nggak tiba-tiba langsung gitu kan? Kita nggak bisa mensifati semuanya kan? Iya. Ibaratnya ada bracket namanya saham. Saham itu kan campuran, ada saham orang jualan roti, ada saham orang jualan kue, ada saham orang jualan bimbel, ada yang rumah sakit, ada yang bank. Apa semuanya diharamkan? Kan enggak. Dan ulama, ini bukan perkataan saya tapi ini ulama pun juga tidak mengharamkan semua saham haram semua, enggak. Mereka bilang lu pilih-pilih deh. Pilih-pilihnya misalnya kalau AIV ya yang internasional, standar internasional, misalnya rasio aset yang dibiayai oleh cara haramnya misalnya berapa persen, pendapatan haramnya berapa persen, itu semua ada standarnya. Yang keras sekalipun ya, kayak ustadz-ustadz yang beliau-beliau yang di kiri, beliau nggak bilang saham haram kok. Beliau bilangnya boleh tapi harus tidak ada unsur ribanya. Berarti aslinya kan boleh. Kan gitu. Jadi nggak bisa kita mengatakan suatu kelompok aset itu haram tanpa pemisahan. Karena nggak semuanya itu sifatnya sama. Beda-beda semua. Misalnya ada emiten 900 di IHSG. Apa 900 itu sama gitu? Ya enggak lah. Beda-beda semua lah. Yang satu jualan susu, yang satu jualan Indomie misalnya, yang satu jualannya data center, yang satu jualannya ini, jualannya itu, ya beda-beda semua tuh. Mau dihukumi sama ya nggak mungkin. Wah, detail banget saya sampai nanya nih ya. Jadi buat teman-teman semoga kegambar ya. Silakan, ini tidak ada sama sekali untuk financial advising apa-apa, tapi biar teman-teman tahu bahwa ternyata ini loh kondisinya cryptocurrency. Ada lagi nggak sih yang belum kita bahas tapi masih menjadi stigma negatif di luar sana? Intinya satu, jangan main futures ya. Tuh, yang penting itu satu. Sebenarnya kenapa banyak orang itu terjebak itu karena futures. Dia pengen cepet kaya, dia pasang posisi salah langsung kena pinjol. Itu yang
Gitu. Jadi udah kayak gitu sekalinya dia dikasih kemenangan kecil, malah kelewatan, ketagihan dia. Pasang posisi gagal boncos lagi. Itu yang terjadi. Jadi kalau ibaratnya kalau orang mau, ya kan banyak ahli-ahli yang sudah ngomong di sini ya. Kalau mau membangun kekayaan dengan cara investasi di berbagai aset ya nggak bisa masang futures terus terbang-terbang begitu. Karena nggak ada kan yang seperti itu kan. Pasti kan mayoritas kan kepemilikannya kan spot aset kan. Punya barang. Oke. Gitu. Berarti kalau Ustadz pribadi hanya Bitcoin? Saya pribadi ya, karena saya nggak bisa ngontrol portofolio dengan yang lain. Gitu. Tapi kan bisa kelihatan semua kan? Berarti kan transparan kan? Transparan, kelihatan. Saya punya berapanya, merahnya berapa aja saya tahu. Cek sama DEX-nya? Enggak, buat orang lain lihat? Buat orang lain. Oh kalau saya, data saya? Iya. Data saya kan diproteksi dong. Nggak boleh kelihatan sama orang lain lah. Kecuali dia tahu alamatnya? Jadi gini, data perpindahan yang dimaksud itu kan berarti wallet-walletnya bisa kelihatan transaksinya kemana. Itu bisa memang dilihat. Tapi kan kita tidak bisa mengetahui misalnya wallet ini sepenuhnya punya fulan gitu. Enggak. Oke. Jadi ya tetap sih ada yang dengan teknik jagonya, misalnya saya minta wallet address apa gitu ya. Terus saya minta tolong sama teman saya ini, cekin dong ini walletnya punya siapa gitu. Ketahuan tuh, oh ini walletnya punya fulan gitu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena dia nunjukin walletnya kita tuh ada sini gitu. Gitu. Dan kadang juga mereka banyak banyak akun ya soalnya ya. Oh banyak. Jadi kan kadang satu orang megang banyak akun sehingga portofolionya yang ditampilkan tuh yang bagus-bagus misalnya. Ya meskipun hak dia juga sih. Bukan yang bagus-bagus, yang kecil-kecil. Oh yang kecil, pajak ya. Ya kan nanti diplototin sama orang-orang. Kan gini, maksudnya pertama kita orang itu kan nggak mungkin semuanya nunjukin, oh kekayaan gue segini ya. Nanti diincar semua orang lah. Oh iya. Kan dunia ini isinya banyak orang jahat. Ibaratnya, oh ini orang duitnya banyak nih, gue rampok tengah jalan misalnya. Oh kayak yang di Australia? Ya banyak kan macam-macam kasusnya. Australia tuh kalau salah apa anak pejabat atau apa gitu. Dirampok di pinggir jalan, gue nggak tahu apa yang dirampok kan. Padahal kan ada di cold wallet ya. Oh cold wallet kali. Gimana ya, nggak bisa dibobol juga ya padahal. Ya nggak tahu kan, mungkin kita bisa nggak tahu kan, orang kungfunya macam-macam. Iya benar. Jadi ya nggak mungkin semua ada orang yang full saya banyak terus full saya semua di sini gitu. Misalnya di rekening saya segini. Ini jebol nanti orang nge-hack semua jebol, hilang duit dia. Iya benar juga ya. Pasti kan orang ada privasi yang ingin dijaga lah kalau masalah uang lah. Betul. Ya pokoknya ingat teman-teman semua terkait trading atau mungkin spot, futures apa segala macamnya. Mungkin saya punya cara Ustadz. Mungkin gini aja, kalau saya futures, tapi futuresnya pakai exchange yaitu Binance Syariah. Kan lagi rame kemarin tuh katanya Binance, CZ ngomong akan ngeluarin tuh, Binance meluncurkan produk kripto pertama yang sesuai dengan syariah di tengah permintaan yang meningkat dan peluang pasar. Maksudnya gimana ya? Pertama, Binance itu nggak pertama. Hah? Binance itu nggak pertama. Oh iya ini pertama ya? Emang ada lagi yang lebih pertama? Sebelumnya udah ada. Luar apa lokal? Lokal luar semua sayangnya. Sebentar deh, bedanya apa sih maksudnya? Gini. Kalau sesuatu yang mubah atau yang boleh itu kan sampai ada dalil melarang nih. Ya. Oke. Berarti kan futures juga bisa dibuat syariah, itu maksudnya? Enggak, dia ini produknya adalah earn. Earn itu bahasanya disebutnya sebagai staking. Oke. Jadi ya enggak, earn itu saya nggak tahu Binance itu earn-nya semuanya apakah staking saja atau pakai yang lain gitu ya. Jadi staking yang dimaksud adalah apa sih? Staking itu gini, staking itu kita melakukan suatu pekerjaan di dalam jaringan, sebagai hasil kita dapat koin baru atau kita dapat tambahan koin lah bahasanya gitu. Misalnya kita ETH nih, kita pegang ETH sekitar berapa, 32 ETH apa ya, saya lupa. Dia dengan kita melocking koin tersebut di jaringan Ethereum misalnya ya, dia melakukan suatu pekerjaan namanya verifikasi transaksi, dia mendapatkan reward berupa koin baru atau koin tambahan Ethereum gitu. Oh jadi sesama Ethereum. Misalnya ini Ethereum. Kalau saya stakingnya pakai Solana, dapatnya koin Solana. Nah ada sekarang yang baru, yang unik, dia bisa nge-stakingnya pakai Solana, dapatnya yang lain. Oh, Bitcoin gitu bisa? Kalau Bitcoin kayaknya jarang. Biasanya pakai koin-koin yang lain. Kalau Bitcoin, kenapa Bitcoin nggak bisa? Karena Bitcoin itu kan sistemnya kan proof of work, pakainya mining. Jadi banyak cara nih untuk memverifikasi apa yang terjadi dalam suatu jaringan kan.
di jaringan ini misalnya kita buat ini, terus habis itu masuk ke jaringan diverifikasi, oh ini legit, jalan silahkan, jadi aman gitu kan bahasanya kan gitu. Mekanismenya macam-macam. Oke. Yang pertama itu adalah proof of work, jadi punya Bitcoin punya, yang disebut dengan mining. Jadi dengan teknologi komputer, pecahin algoritma segala macam, masukin energi, dapat Bitcoin baru. Nambang lah, pakai listrik lah. Ya, nambang tapi nambangnya dengan memverifikasi transaksi gitu lah. Konsepnya teknologinya agak rumit memang. Nah, yang kedua ini ada yang disebut dengan proof of stake. Jadi hanya dengan menaruh sebuah koin, kita sudah mendapatkan hak sebagai verifikator di jaringan tersebut. Staking ini? Staking. Oh, jadi yang dimaksud dengan syariah tuh exchange yang ada fitur stakingnya? Enggak, jadi yang syariah itu adalah fitur tertentu yang sudah diadres oleh para ulama. Oke, skema ini sudah sesuai syariah untuk produk ini. Ya apa bedanya apa maksudnya? Produknya misalnya gini. Syariah yang tadinya kan harapannya kan nggak syariah jadi syariah, atau yang nggak ada jadi ada tapi berbasis syariah, atau seperti apa sih? Jadi misalnya gini, kita pakai contoh misalnya bukan hanya Binance ya. Iya, apapun. Ada Bybit Islamic. Bybit Islamic itu seperti sistem trading khusus di mana kita cuma bisa beli koin-koin yang sudah dinilai sesuai syariah. Oh, tadi ya bukan buat dipakai buat kasino misalnya. Oh, itu. Itu udah dikurasi. Oh. Khusus buat trading di situ aja dan itu udah nggak boleh future, sudah nggak boleh macam-macam, hanya spot gitu. Oh, memang udah disetting begitu. Ada settingan seperti itu sekarang. Yang pertama itu Bybit justru. Sebelumnya ada Facet kalau nggak salah ya. Oh. Facet, terus ada Bybit Islamic. Nah, fitur ini, kalau ini dia stakingnya sudah dikurasi bahwa ini stakingnya untuk koin-koin dan kegiatan-kegiatan syariah. Jadi ada spot, ada futures, ada staking. Ini kita ngomong secara fitur yang ada di perkriptoan ini ya. Banyak fitur yang lain banyak. Apa aja emang? Ada kalau di Binance ada launchpad, ada launch pool, ada macam-macam dah kalau. Waduh, nggak paham soal itu. Banyak banget. Bahkan ada teman ustadz yang khusus ngeriset tentang fitur-fiturnya kripto yang aneh-aneh ini gitu. Ustadz? Ada ustadz kayak gitu. Jadi dia ngirim ke saya gitu kan, riset dia mengenai features, ada apa? Ada features, ada earn, ada swap trading, macam-macam lah. Terus dia ada double invest, apa macam-macam lah. Saya juga, ente ngapain ngeset gini? Kita kan kagak beli gitu kan. Habis itu kayak dia nanya ini gimana ini? Kayaknya ente lebih pintar daripada aneh, risetnya lebih jauh gitu kan. Dia ngeriset betul-betul diliatin satu-satu. Meskipun dia nggak main ya, dia cuma naruhnya yang spot aja gitu. Tapi out of curiosity dia belajar. Dan Ustadz itu pernah ada fatwanya nggak di YouTube bahwa hukum Bitcoin? Sayangnya belum begitu terkenal. Iya, tapi pernah berfatwa? Menyampaikan opini di sosmed ya, atau di YouTube. Iya, ceramah lah. Ceramah. Saya harus tanya ke beliau, ada nggak ceramah beliau yang dipublish dalam bentuk video YouTube ya? Ya, tapi mungkin sepenglihatan nggak ada. So far belum ada. Oh, berarti Masya Allah ya, sebelum fatwa pelajari dulu ya harusnya. Pelajari dulu. Dia sampai sejauh itu mainnya. Beliau aja benar-benar dalamin dulu baru berani fatwa. Bahkan dia belum menyebarkan opini secara masif loh. Udah sampai sedalam itu belajarnya. Jamaahnya yang salah, Ustadznya emang nggak salah. Jamaahnya nanyanya harusnya kan kita lagi nge-prom. Kayak lu nge-prompting ChatGPT aja. Iya. Salah nanya, salah prompting, salah jawaban. Ustadznya emang nggak pernah salah. Bukan nggak pernah salah. Ustadznya emang masa salah, masa asal serampangan kan ngasih dia fatwa. punya algoritma. Kita masukin input ke algoritma, keluarnya ya sesuai algoritma input yang kita masukkan. Lu berarti yang salah. Enak aja. Ustadz kita jadinya kena framing, main asal-asal haramin Bitcoin. Nggak mungkin lah. Informasi yang masuk ke sistemnya kan yang akan mencetak. Kayak AI bener dimasukin info apa ya, nanti dia ngolahnya info itu. Oh iya, berarti intinya nggak mungkin lah Ustadz itu asal fatwa kan? Insya Allah tidak, karena kan mereka pasti belajar. Mereka juga punya takwa lah. Dan Ustadz juga nggak mungkin nggak belajar dong, sebelum fatwa pasti belajar dulu dong. Nah, terkadang ada informasi yang terlupakan lah atau tidak diambil gitu kan. Misalnya dia belajar merasa bahwa saya segini udah cukup deh knowledge-nya, ternyata banyak knowledge di luar sana yang belum diserap gitu loh. Wah. Gitu. Ada begitu ya berarti? Ya maksudnya kan beliau sudah merasa cukup, mungkin beliau nggak salah, tapi beliau hanya tidak tahu banyak info lain di luar sana gitu loh. Kalau tidak tahu harusnya? Ya mungkin kalau merasa tidak tahu ya, cari lagi. Tapi kalau ada yang kadang
merasa tahu padahal mungkin ada yang terluput lah ya. Ya itu kita maklumi, tapi berikan uzur lah. Berikan uzur. Yang kedua, berusaha untuk mengajari. Ya kan, misalnya cara triknya ya, misalnya Assalamualaikum Ustaz, saya ada kasus gini-gini. Nanti dia belajar di pertanyaan antum tuh. Kan gitu. Insya Allah. Dengan cara tidak mempermalukan dia, dengan cara tidak menjelek-jelekan si Ustaz, kita nanya, kita memberikan input. Gitu caranya. Terutama orang-orang yang bisa dekat dengan si Ustaz. Oh, Masya Allah. Gitu. Hah? Kenapa, Dan? Coba lihat. Aldan mau nanti pertanyaan katanya ke Ustaz. Ini nggak mungkin bukan dari saya nih. Bentar. Kalau Ustaz udah keluarin buku, maksud apa ya? Oh, jadi apa sih? Yang mengeluarin buku bukan saya tuh. Jadi sebenarnya pertanyaannya, kalau saya udah nulis buku belum? Bukan. Enggak, maksudnya Aldan. Maksudnya kalau Ustadz yang udah ngeluarin buku tapi berfatwa Bitcoin atau kripto haram maksudnya, tapi beliau udah ngeluarin buku, maksudnya kan ya kan ada cetakan next udah ada udah ada kompetensinya. Enggak tahu nih Aldan nih nanya-nanya begituan. Titipan pertanyaannya coba yang jelas dong, jangan nge-framing. Kalau pertanyaan saya mah selalu menjaga muruah nih. Kalau yang pertama tanya begitu. Gimana tuh Ustadz maksudnya? Apa sih? Maksudnya saya enggak paham. Mungkin Aldan pertanyaannya, kalau saya udah nulis buku apa belum? Bener gak? Oh, ke Ustadz. Oh, iya. Berarti maksudnya Ustadz udah nulis buku belum? Jadi Aldan jangan, ini pertanyaannya jangan coba aneh-aneh. Karena kasih koma kayak kasih titik. Soalnya tadi kesannya kan bahaya tuh. Tadi kesannya bahwa itu maksudnya kalau Ustadz yang ngefatwain Bitcoin haram tapi dia udah ngeluarin banyak buku, berarti kan harusnya dia udah banyak pelajari tuh tentang Bitcoin, kok berani berfatwa. Bahaya nih. Makanya untung aja Aldan. Ya udah ke Ustadz aja deh kalau gitu deh. Kalau saya sebenarnya bukan saya yang nulis buku. Jadi di Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia tuh ada buku khusus untuk penjelasan kripto dari segi syariah. Yaitu yang nulis teman-teman asosiasi ya. Saya kan di dalam asosiasi, jadi sebagian bisa saya klaim lah sebagai karya saya gitu. Meskipun saya nggak banyak juga nulisnya, tapi teman-teman ada yang nulis juga, sekitar 80 halaman e-book gratis. Masya Allah. Gimana cara dapetinnya? Boleh nggak kita bantu teman-teman jadi ngeroyokin buku antum Ustaz? Di sini ada. Bukan buku aneh. Ya barang-barang lah. Nanti ada linknya. Ada mereka ngasih kayak link untuk downloadnya gitu. Ya, buat e-booknya di-download kan. E-booknya di-download. Nah, klik aja di bawah nih. Kalau memang ada berarti udah dimasukin. Iya, gitu aja. Kalau memang nggak ada ya udahlah, berarti mungkin lagi proses atau mungkin lagi ada. Nanti langsung aneh tanyain mereka, linknya kasih ke godong ya. Gitu. Udah clear saya rasa nih tentang perbitcoinan, cryptocurrency, karena biar kita bijak juga gitu ya. Maksudnya jadi kita tahu ternyata ini loh yang dilarang apa segala macam. Ada lagi ya, apa lagi ya? Sebentar, Dubai, Qatar tuh transaksinya Timur Tengah pada pakai kripto katanya sekarang belakangan ini. Iya. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan transaksi kayak kris gitu? Scan, sama kayak kris, mirip scan gitu. Nanti Indonesia bisa begitu? Ya kan di Indonesia kan nggak boleh. Enggak, nantinya bisa ada bacaannya nggak? Jadi gini, kalau di Indonesia dibuat ada Project Garuda. Ya. Untuk rupiah. Ya. Jadi CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadi rupiah berbasis kripto. Okay. Nah itu ada tuh, tapi itu berarti bukan transaksi menggunakan koin-koin yang ada, tapi BI bikin koin sendiri. Terus berarti kalau kripto itu apa ada upaya untuk makar mengganti rupiah di negara kita tercinta ini, Ustadz? Enggak sih harusnya. Maksudnya kan semua juga udah tahu apa menghancurkan rupiah, fiat. Bukan menghancurkan fiat. Jadi kalau orang Bitcoin maksi pun, mereka tuh ngomongnya adalah ini tuh cara ente menjaga uang ente dari penurunan inflasi gitu. Bukan mereka bilang gantikan ini gitu. Ya mungkin ada yang maksi banget gitu ya. Udah pokoknya nanti ke depan transaksi pakai Bitcoin aja gitu. Bahaya tuh. Ada yang kayak gitu, tapi itu kan visi masa depan. Gitu kan. Ustadz, ada yang menarik deh, terakhir nih Ustadz. Ini mungkin ente lebih paham nih Ustadz. Di para komunitas Bitcoin, mereka ini berjalan berdasarkan bagaimana kaidah benang merah DNA-nya Satoshi Nakamoto. Yang mengikuti value-nya beliau. Iya. Jadi dengan adanya Bitcoin, ini harapannya mungkin saat krisis zaman dulu di Amerika apa segala macamnya gitu kan, aset mereka terlindungi karena mungkin nggak tahu lah bentuk kekecewaan atau mungkin pengamanan apa segala macamnya. Lanjut ya. Pintu keluar. Pintu keluar lah.
Nah, DNA-nya Satoshi Nakamoto bisa dibilang desentralisasi gitu lah ya. Yap. Nah, cuma belakangan ini saya ngelihat lagi viral juga nih Ustadz. Mungkin nggak tahu deh di lu punya komunitas lagi gaungin ini apa enggak. Jadi ternyata bagus deh reaksinya. Kalau memang ternyata adalah pengen ada DNA-nya bahwa ini Bitcoin ini sebenarnya untuk ngamanin biar kita nggak kena tergerus inflasi apa segala macam gitu kan. Tapi belakangan ini kripto bro yang di luaran sana yang mungkin baru-baru ikut retail FOMO apa segala macamnya ini malah ikutannya arahnya malah gampang tergiring sama elit. Karena nyatanya dulunya pengen Satoshi itu pengen biar kita nggak terlalu dikontrol sama elit apa segala macam. Tapi sekarang apa kata Saylor, apa kata Trump, apa kata Elon Musk apa segala macam. Mana nih DNA aslinya Satoshi Nakamoto yang ingin kita nih bener-bener biar nggak kena gorengan kanan kiri. Percuma lo dari dulu sampai sekarang Satoshi kalau andai hidup misalnya. Tapi lu malah jadi market, ujung-ujungnya tetap jadi market tergiring opininya. Harusnya kita jadi player dong. Jadi gimana tuh, Sob? Komunitas yang pengikut Satoshi ini kan banyak turbulensinya ya. Bahkan sampai ada namanya hard forking terhadap Bitcoin. Jadi mereka bikin lagi lah namanya Bitcoin Cash atau apalah gitu ya. Jadi ibaratnya ada pengikut Satoshi yang menganggap Bitcoin ini udah nggak kayak pemikiran Satoshi, mereka bikin lagi sendiri. Oh, pecah juga di situ ya? Pecah kongsi bahasanya gitu. Waduh. Ada yang kayak gitu. Sampai segitunya pecah juga ternyata. Ada yang kayak gitu. Apa namanya? Jadi kan kalau Satoshi kan menganggap bahwa banking yang sekarang bukan pengaruh elit sebenarnya yang dia ini. Dia itu merasa bahwa sistem banking yang sekarang itu dikontrol oleh bank sentral, dikontrol oleh perbankan. Jadi kita mau melakukan belanja apa tuh nggak bebas karena kadang akun kita dibekukan, transaksi kita di stop, misalnya PPATK kah atau apa gitu kan, misalnya gitu ya. Meskipun maksudnya baik kan. Meskipun maksudnya baik, tapi beberapa kali dia ada yang menganggap bahwa ini tuh nanti kalau ada power yang nggak suka sama kita, ntar kita di stop dong transaksinya gitu. Kan apa namanya, kecemasannya kan dari situ. Ditambah ada inflasi pula lagi kan, ada sistem pencetakan uang yang buat inflasi. Tambah lagi dah tuh ada kecemasan lah gitu ya, tanda kutip. Akhirnya mereka membuat sistem uang yang sistem transfer value yang tidak dikuasai oleh siapapun. Itulah Bitcoin sebenarnya. Gitu. Oke. Berarti kalau kita ngomongin teknisnya Bitcoin udah pasti naik sampai habis 21 juta stoknya. Dia akan selama dunia menganggap dia sebagai store value, dia akan terus naik berdasarkan M2 supply yang terus bertambah gitu. Jadi yang maksud dengan koreksi atau bearish itu sebetulnya itu nanti bakal naik lagi ujung-ujungnya. Ya harapannya seperti itu kan. Dan Anda termasuk percaya yang itu? Ya saya sih masih percaya dengan tesis itu gitu. Karena gini apa namanya, store of value itu sesuatu yang unik ya. Karena dia berdasarkan pengakuan orang gitu. Jadi kalau fungsi-fungsi yang lain itu kan dia sebenarnya sangat teknikal, sangat fundamental. Kita pakai mobil buat jalan ya, mau nggak ada yang ngakuin tuh mobil bisa jalan, tuh mobil tetap bisa jalan. Oh iya. Betul nggak? Iya betul. Ini mic nih, nggak ada satupun yang pakai mic ini buat rekaman. Micnya masih bisa buat rekaman nggak? Ya bisa. Bisa. Nah, store of value itu harus membutuhkan pengakuan manusia. Lah kalau udah nggak ada yang pakai Bitcoin misalnya, semua cabut? Ya nol. Untuk sebagai store of value ya. Tapi bukan scam dong berarti namanya? Bukan scam, tapi memang store of value. Jadi gini, contoh, kita bukan nol sebenarnya. Bitcoin itu tetap nanti ada fungsinya, tapi bakal jauh dibandingkan dengan selain kalau misalnya ada store of value-nya gitu ya. Contoh misalnya gini, kita punya misalnya emas deh. Emas itu kan bisa dipakai buat chip, buat ini, buat itu segala macam. Tapi kalau tidak ada orang yang nyimpan nyimpan emas pakai batangan, emasnya harganya bakal segini nggak? Ya enggak ya harusnya mah. Iya. Kayak waktu itu mungkin segram 500.000. Bahkan mungkin bukan hanya segram 500.000, mungkin udah kayak komoditas industrial aja harganya. Gitu kan, karena dia punya store of value gitu, unik kan. Jadi dia langka dan diinginkan. Nah gitu tuh konsepnya tuh, langka dan diinginkan. Makanya jadinya punya value. Punya harga setinggi itu. Bitcoin itu menapaki jalan yang sama gitu. Dia punya utilitas,
Tapi lama-lama ada yang nyimpen, tambah naik, makin diakui orang. Tambah lama orang udah menganggap dia sebagai simpanan nilai. Oh, jadi agak beda memang ya. Kripto itu Bitcoin dengan altcoin tuh, atau Bitcoin dengan kriptonya sendiri, jadi kayak Bitcoin berdiri dengan sendiri ya berarti ya. Iya, Bitcoin tuh beda sih sedikit ya. Dibanding Dibanding jadi yang lain. Bitcoin udah pasti kripto Bukan. atau gimana? Bitcoin itu first blockchain yang dibuat ya. Ya. Dan komunitas dan yang lain itu baru muncul setelah kehadiran Bitcoin ini gitu. Oke. Jadi koin-koin yang dulu, koin yang 2010 bahkan zaman yang ngumpulin tuh ini operator warnet. Iya, buat main game dulu ya. Point blank ya? Buat macam-macam lah, ada yang ini koin aneh-aneh, koin yang sampai sekarang tuh udah gak ada namanya gitu. Itu kan setelah Bitcoin muncul koin ini gitu. Terus habis itu teknologi berkembang, muncul Ethereum, ada smart contract-nya, next-nya lagi ada teknologi ini gitu terus. Oke. Alright. Jadi terakhir, silakan Anda sebut, berarti Bitcoin halal apa mubah? Bitcoin mubah kalau misalnya dipakai untuk transaksi spot, jangan main futures. Berarti bukan halal. Mubah dan halal itu sama loh. Saya nanya makanya, saya kan nggak tahu. Makanya itu jawabannya, mubah dan halal itu sama. Oh, sama ya. Iya. Oh, apa sunnah? Kalau sunnah berarti kita beli Bitcoin sebagai ibadah, itu harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, berarti kalau beli Bitcoin itu adalah dipatok setiap hari Kamis. Kenapa? Karena begini itu maksudnya apa? Bid'ah. Itu bukan bid'ah, itu hanya penjadwalan. Kan kita tidak menggunakan Bitcoin sebagai alat ibadah. Kalau dipakai alat ibadah jadinya Bitcoin bid'ah. Sejak kapan Bitcoin memiliki dalil sebagai alat ibadah? Wow. Sip. Ya Udah nggak usah diterusin, Aldan pakai ngasih pertanyaan lagi tuh, tambahan laptop naik. Terus kalau bid'ah tempatnya di mana dong? Nih gawat nih. Kalau gitu nih yang kayak begini-begini dakwahnya jadi nggak hikmah nih, gampang nerakain orang nih. Nggak boleh kayak gitu. Islam tuh nggak boleh asal kayak begitu. Bener nggak Ustaz? Asal mengkafir-kafirkan nggak boleh. Ustaz, semoga Allah balas dengan kebaikan. Jazakallah khair. Wahayakallah. Nanti kita sambung lagi ya Ustaz ya. Siap. Seru nih kalau didudukin sama Timothy Ronald kali ya next ya. Waduh, panas nih. Wah. Saya mah harus belajar dengan banyak orang kok. Wih, mantap. Atau dudukin sama Ustadz yang beli altcoin, yang akhirnya kenaikannya 4 kali lipat. Tunggu dia buka identitas dulu berarti. Iya. Koin apa? XRP bukan ya? Kita kasih solusi.